budaya sebagai pusako bangsa. Kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi kita berada di Sriwijaya siang. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana. Rita Effendi. Aji Sutama. Ita Purnamasari. Dari Dukun. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Sahabat budaya, mandi belimau merupakan ritual adat yang dijalankan oleh warga Bangka Belitung sebagai bentuk penyucian diri menyambut bulan suci Ramadan. Upacara ini merupakan warisan leluhur serta telah dijalankan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, tradisi ini pertama kali dikenalkan oleh Depati Bahrin yang merupakan keturunan dari Kerajaan Mataram, Yogyakarta, yang melarikan diri bersama pengawalnya ke Pulau Bangka untuk menghindari pasukan Belanda. Sebagai upacara adat yang sakral dengan nilai-nilai penting, mandi belimau dilakukan secara turun-temurun serta perlu menggunakan peralatan khusus. Selain bahan yang sudah disiapkan, faktor lain yang juga mempengaruhi keberhasilan upacara ini adalah tata cara pelaksanaannya sesuai dengan upacara adat Bangka Belitung. Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Semenjak tempat di mata
Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdayo. Sriwijaya Siak Perompak RRI Palembang. Suara Budaya Sumatera Selatan. Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa. Perompak, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat budaya, Mang Cek Bicek dulur-dulur di mana berada ya. Kita ketemu lagi dalam obrolan Sriwijaya Siang mengenai stunting ya. Untuk edisi hari ini di hari Senin ya. Oke. 30 September 2024 dengan Pulau Cek Lisa yang dikawani rekan operator Cek Suni ya. Cek biasa acara ini Paca dimeloi sampai dengan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini, sahabat budaya. Oke, di studio sudah hadir narasumber kita, ada Pak Dedi Irawan SKM MKM. Ya, Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam, Cek. Baik, oke, bisa dicoba lagi? Iya, waalaikumsalam, Cek. Tuh bagus ya. Baru terdengar. Iya. Alhamdulillah, Paca ketemu di acara obrolan kita siang hari ini Pak ya, terkait dengan pencegahan stunting ini. Dan sahabat budaya, kita juga masih menantikan narasumber satu lagi yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan ya, OTW. Ada Pak Soekarno, salah seorang pelaku UMKM yang bakal bergabung ngobrol dengan kita di siang hari ini. Dan juga bagi sahabat budaya yang bergabung, Paca Melo di sini di line telepon kita di 3516556 ya. Nah, sahabat budaya, untuk perbincangan kita siang hari ini, Paca juga dimeloi siarannya melalui Perompak di 88,4 FM atau di RRI Digital. Bagi yang sudah download ya di HP masing-masing, Paca dimeloi di RRI Digitalnya. Dan juga Paca diikuti langsung di channel Perompak ya, live YouTube kita di channel Perompak RRI Palembang. Nah, kita lanjut ini nak ngobrol dengan narasumber kita terkait dengan pencegahan stunting ini, sahabat budaya, yang kita tahu juga ini merupakan satu program dari pemerintah ya, Pak Dedi ya, dan ini merupakan PR untuk kita galau-galau bahkan dunia ya, terkait dengan stunting ini. Ya. Nah, untuk topik kita siang hari ini dengan judul yaitu pola makan yang sehat memberikan dampak positif pada tumbuh kembang anak. Dan kita nak kenalan dulu nih dengan narasumber kita nih, Pak Dedi Irawan ini salah seorang pelaksana ya, pejabat ya di pemerintahan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Pak Dedi Irawan SKM MKM ya Pak ya, Kepala Bidang Kesehatan. Oke. Tentunya dalam kesehariannya ini banyak hal yang dilakukan, apalagi terkait dengan pengentasan stunting ini ya Pak ya. Oke, silakan untuk membuka dialog kita siang ini Pak. Iya, baik, terima kasih Cek, Mang Cek Bicek seluruh Palembang ya. Iya, di Palembang anget ya. Iya, Palembang Anget atau seluruh Sumatera Selatan yang menyaksikan atau mendengarkan radio Perompak ya. Perompak RRI. Tadi sudah dikenalkan nama saya tadi ya. Saya Dedi Irawan. Memang dalam kegiatan sehari-hari kita memang salah satu tugas pokok kita membidangi tentang pencegahan dan penanganan stunting, Cek. Yang masih terus digencarkan oleh pemerintah ya Pak ya. Iya, jadi stunting ini istilahnya tuh kita kolaborasi bersama-sama. Jadi bukan hanya dinas kesehatan, puskesmas dan rumah sakit, tapi seluruh masyarakat, lapisan masyarakat
ikut berkontribusi untuk mencegah stunting ini, Cek. Sama-sama ya, Pak. Ya, sama-sama. Kalau tidak sama-sama tidak bisa kita. Iya. Jadi mulai dari pusat, kementerian, provinsi, kabupaten kota, dinas-dinas, perhubungan, komunikasi terutama dari radio-radio, berbagai media, dukungan online ini ya, untuk menyebarluaskan informasi tentang stunting, tentang mencegah stunting ya. Kemudian seluruh masyarakat tentunya, kalau masyarakatnya tidak mau untuk pola hidup sehat, ya sulit juga kita untuk menurunkan stunting ini, Cek. Iya. Oke. Dan tentunya banyak program dari pemerintah yang sudah dilaksanakan ini ya terkait dengan penurunan stunting ini. Kalau bisa zero ya, Pak ya. Iya, jadi targetnya deh. Stunting ini mungkin kita ini dulu ya, pengertian stunting dulu ya, biar kita ingat ya. Kita, pendengar kita ya. Yang lah ingat mungkin tambah ingat, ya yang lupa jadi ingat lagi ya. Jadi stunting ini kalau menurut pengertiannya adalah anak-anak yang gagal tumbuh, Cek. Jadi gagal tumbuh dan gagal berkembang. Yang dimaksud gagal tumbuh itu dia tubuhnya, badannya itu tingginya itu tidak sama atau lebih pendek dibanding dengan anak-anak yang seumur dia. Nah, jadi anak-anak seumur dia lebih tinggi, nah dia ini lebih pendek. Beda ya? Iya, beda dengan anak-anak seumur dia. Kemudian disebut itu gagal tumbuh. Kalau dia omong ke gagal berkembang, berarti dia kaitannya dengan kapasitas otaknya, kognitifnya. Nah, jadi kognitifnya, kapasitas otaknya ini tidak berkembang seperti anak-anak yang tidak stunting, Cek. Jadi terjadi perlambatan pertumbuhan otak. Makanya anak-anak yang stunting ini biasanya dia akan lambat bersosialisasi, mungkin ya kawannya lah sudah bisa ngomong, dia belum bisa ngomong ya. Mungkin dia sudah kawan-kawannya lah sudah bisa nyusun-nyusun balok-balok, dia belum. Nah, itu jadi terlambat itu. Karena apa? Karena masalah kekurangan asupan gizi. Nah, masalah kekurangan asupan gizi yang kronis, yang lama. Dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama. Jadi mungkin tahunan. Jadi bukan hanya kekurangan makanannya itu atau gizinya itu cuma seminggu, 2 minggu atau bulanan, tapi lama. Dalam jangka waktu. Dalam jangka waktu yang lama. Nah, lama itu maksudnya mulai dari ibunya hamil, kekurangan energi. Ketika seorang ibu memprogram kehamilan ya. Iya, bahkan dari remaja, Cek. Kalau remaja, anak remaja kita istilahnya harus disiapkan, jangan sampai anemia ya. Harus makan yang berprotein tinggi sehingga dia tidak terjadi kekurangan energi atau anemia. Mungkin itu, Cek. Jadi panjang masanya itu mulai dari remaja, ibu hamil sampai dia bayi balita umur 2 tahun. Proses pencegahan yang bisa dilakukan ya mulai dari remaja ya. Tiap-tiap itu ada trik-triknya sendiri untuk mencegahnya setiap tahapan usianya tadi. Oke. Dan ini tentunya salah satu cara yang dapat dilakukan seperti topik yang kita angkat siang ini ya, Pak Dedi ya, mengenai pola makan yang sehat memberikan dampak positif pada tumbuh kembang anak. Dan ini menarik ya, kalau sekedar ngomong pola makan yang sehat gampang ya, makannya teratur, 4 sehat 5 sempurna ya. Nah, tapi ini untuk menerapkan ini bagaimana nih Pak agar bisa terlaksana dengan baik, karena ini kan tidak sesaat, kontinu ya. Iya, betul. Nah, jadi memang untuk mencegah stunting ini yang paling dekat kaitannya itu harus makanannya, asupannya harus cukup. Nah, harus cukup. Jadi bagaimana kita biar asupannya cukup? Makanya kita harus pola makannya seimbang. Pola makannya seimbang. Pola makan yang seimbang itu yang cak mano. Jadi pola makan yang seimbang itu ya kebutuhan untuk tubuhnya itu terpenuhi, bukan sekedar kenyang. Nah, kita ini kan kadangan yang penting kenyang makannya kan. Kadangan makan nasi, lauknya mie, dah kenyang. Nah, itu, Cek. Tambah telur sikok jadilah. Tambah telur sikok jadilah. Nah, padahal kebutuhan tubuh itu kita belum lengkap ya. Belum lengkap, belum seimbang, Cek. Padahal kebutuhan tubuh kita itu kita butuh energi, karbohidrat, kemudian kita butuh pembangun yaitu protein, sumbernya banyak, tapi yang paling bagus kalau untuk mencegah stunting ini sumber yang dari hewani. Hewani ya? Iya, itu yang paling penting untuk mencegah stunting.
Mungkin bisa telur, bisa ikan, kan kita banyak ikan kan, ikan banyak diolah jadi pempek, jadi tekwan model, nah itu kan. Kemudian bisa juga daging, ya, bisa juga ya makanan-makanan lain yang sumber protein. Kemudian kita juga butuh lemak, kemudian butuh juga sayur dan buah. Pelengkapnya ya. Pelengkapnya, Cek. Jadi pola makan itu penting, jangan asal kenyang. Apalagi sekarang ya, anak-anak itu kadang kan biar tak repot ya dikasih sosis bae jajanannya. Frozen food ya. Frozen food, iya. Jadi kalau makanan olahan itu dilihat dulu kan. Yang paling bagus tuh makanan yang segar, yang asli ya. Kita masak dewe, kita olah dewe. Jadi mengurangi makanan-makanan olahan gitu. Jadi itu, Cek. Oke. Itu salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menerapkan pola makan yang sehat ya. Tidak sekedar kenyang ya. Jangan sekedar kenyang bae. Iya. Oke. Iyalah sahabat budaya, kita masih lanjut untuk obrolan Sriwijaya Siang kita hari ini, dan kita juga masih menantikan narasumber satu lagi ya yang akan menemani kita untuk obrolan kita siang ini dengan topik pola makan yang sehat memberikan dampak positif pada tumbuh kembang anak. Nah, kalau dari Dinas Pemerintah sendiri ini yang sudah dilakukan selama ini upayanya seperti apa tuh Pak, misalnya ke masyarakat langsung nih? Ya, jadi banyak yang kita lakukan upaya untuk mencegah stunting ini. Yang pertama, kita pasti selalu mengedukasi, mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Rasanya kita lah gencarnya bersosialisasikan ini baik dari koran, dari radio, dari media-media. Kemudian dibantu juga oleh rekan-rekan dari media juga selalu medsos ya, tinggal klik aja kita baca ya Pak. Ya, selalu sekarang kalau kita baca selalu ada stunting, tema-tema stunting. Kemudian kalau yang terkait pencegahan stunting sendiri, kalau kita di Dinas Kesehatan ini Cek, karena yang terkait langsung istilahnya kalau kita ngomong itu intervensinya spesifik, yang langsung ke sasaran yang terkait dengan stunting ini. Jadi yang kita lakukan yang pertama dari remaja. Remaja itu kita lakukan dengan mencegah anemia pada remaja. Mencegah anemia pada remaja itu kita lakukan pemeriksaan UKS di sekolah. Di seluruh sekolah-sekolah remaja kelas 3 SMP sampai kelas 1 sampai kelas 3 SMA itu dilakukan pemeriksaan anemia, screening anemia. Kemudian itu programnya kita makan tablet tambah darah. Jadi setiap minggu terjun langsung ke masyarakat. Jadi dicatatnya ke remajanya nih. Iya, karena anemia inilah cikal bakal kage melahirkan anak stunting. Kemudian dia juga kalau melahirkan hamilnya kage jadi kurus. Jadi istilahnya ibu hamil kek, ya, kurang energi kronis. Nah, aduh seremnya ibu hamil kek. Nah, itu yang dari remaja. Kemudian dari ibu hamil, Cek. Nah, ibu hamilnya juga. Nah, disiapkan. Kita lakukan pemeriksaan minimal ibu hamil itu 6 kali selama kehamilan. Selama masa kehamilan 6 kali. 6 kali selama masa kehamilan. Jadi yang periksa pertama itu di trimester pertama, Cek. Jadi 3 bulan pertama itu periksa pertama kali. Kalau bisa periksanya ke puskesmas. Ngapa periksa ke puskesmas? Kalau puskesmas sekarang sudah punya USG. Dilengkapi oleh Kementerian Kesehatan. Alat-alatnya ya. Alat-alatnya. Jadi seluruh puskesmas di Sumatera Selatan ini lah punya alat USG. Dan dokternya lah dilatih. Jadi dia bisa meriksa langsung USG itu. Nah, apakah kandungannya sehat ya, apa janinnya berkembang dengan bagus. Itu telah dilakukan di puskesmas. Nah, itu. Yang kedua yaitu menjaga pola makan ibu hamil ini biar sehat. Iya. Edukasi gitu kan untuk ibu hamilnya kan. Ada isi piringku istilahnya. Kemudian ada kelas-kelas ibu hamil, penyuluhan ibu hamil di setiap puskesmas dan posyandu. Posyandu juga sekarang sudah seluruhnya punya alat antropometri, tinggal sedikit yang belum punya. Nah, itu untuk juga memeriksa untuk ibu hamil tadi. Kemudian kalau ibu hamilnya kurang energi kronis, diberikan makanan tambahan untuk ibu hamil. Nah, kemudian tablet tambah darah untuk ibu hamil harus dimakan 90 tablet selama kehamilan. Itulah untuk mencegah stunting selama kehamilan. Kemudian pada saat lahir jadi bayi itu harus ASI eksklusif, Cek.
Jadi 6 Full bulan ya? pertama itu full ASI baik oleh ibunya. Karena ASI itu adalah rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Sudah dicukupkan seluruh makanan bayi itu selama 6 bulan melalui ibunya dengan ASI. Jadi tidak perlu pakai makan-makan lain, Cek. Cukupilah itu dulu ya. Iya, cukup lah. Jadi kita ini banyak sekarang, Cek, kadangan ya ASI itu diganti dengan susu, ngomong susu itu bukan susu pulo. Kental manis itu nah, Cek. Iya. Nah, Itu yang tidak boleh itu ya, tambah anaknya gagal bertumbuh berkembang ya. Oke. Makanannya juga setelah 6 bulan imunisasi ya rutin sesuai dengan tahapan usia. Makanan kalau dia setelah 6 bulan boleh ada pendamping ASI. Nah, itu biasanya diajarkan untuk cara membuat makanannya itu di Posyandu atau di Puskes. Iya. Jadi jangan yang olahan-olahan. Oke, kita Ya, lanjut lagi lanjut. ya Pak ya. Ya, oke. Nah, ini sudah hadir sahabat budaya narasumber kita yang dari tadi ditunggu ya. Oke, alhamdulillah sudah ada C Sukirno ya. Soekarno ya. Oke. Bisa dekat mic. Oke. Ya. Oke, bisa dites? Oke, cek. Nah, good. Good. Pakam dan gitu Agak sedikit telat ya kan. Iya. Tidak apa-apa. Lebih baik terlambat daripada tidak datang. Kelewat. Oke. Nah, kita siang ini Cek Sukirno berbicara mengenai pola makan yang sehat memberikan dampak positif pada tumbuh kembang anak. Tadi sudah diawali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dedi Irawan SKM MKM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel. Ini sangat penting sekali ya untuk menerapkan pola makan yang sehat dan bergizi untuk mencegah terjadinya stunting ini. Nah, di sini Cek Sukirno selaku pelaku UMKM ya. Iya, betul. Oke, mungkin kita kenalan dulu Cek. Boleh. Silakan. Ya. Namanya juga kan Sukirno ya. Soekarno. Iya, harus diralat sedikit. Lebih Banyak, tepatnya Soekarno, tapi biasa dipanggil Karno ya kan. Oh, Cek lebih Karno simple. ya. Gitu Maafkanlah daku Cek. Lanjut. Oke. Ini kita bahas dari mana dulu nih? Ya. Oke. Kita mau tahu nih, Cek Soekarno nih selaku pelaku usaha muda ya. Iya, betul. Apa yang diusahakan nih untuk? Kalau saya sekarang bergerak di bidang tumpeng dan juga nasi kotak ya. Nasi kotak dan juga snack box gitu kan. Terus kita juga dekor-dekor dari art ya, carving buah dari semangka, terus timun, wortel, lobak gitu. Yang penting sayur menyayur gitu. Jadi lebih ke kuliner ya. Iya, ini ke ada kuliner. kaitannya nih dengan topik kita siang ini mengenai pola makan yang sehat ya, memberikan dampak positif pada tumbuh kembang anak, apalagi untuk pencegahan stunting. Nah, oke. Selaku pelaku UMKM, Cek Soekarno tentunya banyak yang dilayani ya konsumennya. Ini kalangan mana saja nih? Kalau kalangan kita kebetulan kayak saya buka bisnis ini kita mulai dari tengah-tengah. Oh, dari tengah-tengah itu dalam arti golongan ke bawah bisa, ke atas juga bisa gitu. Dan menu makanan yang disajikan ini segala umur atau gimana nih? Kalau sekarang umur mungkin dari bisa dibilang segala umur bisa sih, Segala umur tergantung ya? dari konsumen requestnya apa gitu, bisa kita ikutin. Dan ini tentunya erat kaitannya dengan untuk pencegahan stunting ya, di mana selaku pelaku usaha kuliner ini Cek Soekarno ini tentunya ada tantangan tersendiri ya untuk memberikan beragam menu yang bergizi dan berkualitas ini. Pasti ini ada. Gimana nih caranya, triknya? Kalau trik ini ya, kalau tantangan soal menu itu pasti ada ya. Kadang kebanyakan orang itu mentanya buat anak sekolah nih kebanyakan, dengan budget juga pasti ya kan. Tapi mentanya yang wah, terus anak-anak ini juga ada yang tapi dia nggak suka ini, gimana caranya mereka suka, paling kita modifikasi. Oke, jadi gitu. bisa dipesan sesuai dengan request ya. Iya. Kayak sekarang misalkan kalau anak-anak biasanya paling suka itu makan sayur, buah itu susah lah ya kan. Apalagi kayak daging-dagingan. Nah, itu paling kita
kita mix modifikasi gitu kan. Kita desain Dikemas menarik mungkin lah ya. Kita desain biar menarik, kayak dari sayurannya kita jadiin satu, mungkin ibaratnya kayak burger. Ya. Jadi sekali hap langsung dapat semua, dari protein dapat. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dedi tadi, jadi tidak hanya kenyang ya Pak Dedi ya. Oke, ngomong-ngomong apa nih nama brandnya nih? Kedai Bang Karno 55. Oh, Kedai Bang Karno. Kedai Bang Karno Sudah banyak pelanggannya ya? Ya, alhamdulillah sudah banyak. Kalau untuk berjalan itu sebenarnya baru 3 tahun ya. Oh, tapi baru kita 3 lebih tahun ya? ke online pemasarannya. Pemasarannya lebih ke online. Ke online ya? kita aktif. Oke. Ya, kalau dari Pak Dedi sendiri melihat dari maraknya bisnis kuliner online saat ini juga dengan tawaran yang diberikan begitu bervariasi ya Pak ya. Ini bagaimana nih Pak terkait dengan pola makan yang sehat? Kita lihat dari situasi yang ada dalam hal untuk menekan stunting ini Pak. Iya, jadi kami sangat menyambut baik kalau sekarang ini berkembang usaha-usaha kuliner-kuliner ya, terutama mungkin catering-catering, penyediaan makan-makan ya, untuk masyarakat, untuk bayi, mungkin untuk ibu hamil juga bisa. Jadi kami sangat menyambut baik. Namun mungkin perlu diperhatikan itu yang terkait tadi yang Pak Karno tadi sampaikan, komposisinya. Jadi di situ gizinya, nilai gizinya bisa seimbang. Jadi ada sayurnya, kemudian ada karbohidratnya, bisa roti, bisa nasi, macam-macam ya. Kemudian juga ada yang paling penting proteinnya untuk pertumbuhan perkembangan ibu hamil, bayi balitanya tadi. Nah ini kan kalau catering mungkin dia lebih bisa mengolah lagi makanan itu biar lebih cantik ya, bisa lebih menarik, menarik ya. Jadi anak-anak suka ya. Ya, anak-anak suka untuk bisa makan ya. Jadi kami menyambut baik intinya. Kemudian untuk usaha-usaha catering ini mungkin kalau memang kan biasanya ada standar-standarnya dari kesehatan itu. Mungkin kalau memang bisa untuk usaha-usaha yang lain juga yang terkait dengan kuliner, biasanya dinas kesehatan itu ada pelatihan untuk penjamu makanan, penjama makanan. Nah itu diharapkan ikut pelatihan penjama makanan karena salah satu syarat nanti untuk untuk izinnya. Izin untuk izin edarnya. Jadi penjamu makanan, cara mengolah makanan. Kemudian kalau terkait dengan gizinya mungkin nanti kalau memang perlu bisa koordinasi, bisa konsultasi dengan dinas kesehatan, dengan puskesmas juga terkait kebutuhan. Misalnya ini ternyata cateringnya memang spesifik untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Misalnya, jadi mungkin bisa nanti minta koordinasi saja dengan dinas kesehatan, dia pasti akan membantu kira-kira anak sekolah itu kebutuhan gizinya seperti apa. Jadi dari kebutuhan gizi itu nanti catering bisa menyusun menu. Nah itu atau ada spesifik untuk ibu hamil ya, lebih bagus lagi itu, bisa koordinasi kolaborasi lagi. Jadi tidak hanya rasa tapi juga dari nilai gizi, kualitas keamanan dan kebersihan makanan bisa terjamin. Jadi lengkap ya, pakai lengkap jadi itu ya. Oke. Dan Cek Soekarno sendiri selaku pelaku usaha kuliner ini tentunya ini peluang yang bagus ya, bisa membuka lapangan kerja ya. Betul. Sekaligus untuk mengentaskan kemiskinan ya. Itu emang cita-cita saya dari dulu ya. Kepengen membuka bisnis itu buat menciptakan lapangan pekerjaan buat orang banyak. Itu salah satu PR buat saya. Iya, ini baru 3 tahun ya, pelanggannya sudah banyak ya. 3 tahun, alhamdulillah. Terus kita juga ada kerjasama beberapa catering dari kita sebutin brandnya nggak masalah ya. Nggak apa-apa ya. Dari brand Metasari kan lumayan gede. Terus dari lembaga juga kita kerjasama. Terus kita juga bergabung di beberapa komunitas kuliner seperti PPJI, terus Ika Boga, Ahli Boga ya. Kita juga sering ngajar di situ, ngajar. Itu banyak anggotanya ya, Cek ya? Oh, lumayan banyak. Terus UKM, terus inkubator juga kita gabung. Jadi kita ya juga saling mensupport UMKM juga ya, dan juga kita banyak bertanya juga
sesama UMKM. Misalnya ini apa yang harus diperbaikin gitu kan, apalagi kita masih awam lah ibaratnya. Jadi bisa saling membantu juga, Iya, saling sharing support. ketika teman ada masalah bisa dibantu gitu ya. Nah, saling membantu gitu. Harus cari jalan keluarnya. Mesti ya. Iya. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut kita break dulu ya, Pak Dedi, C. Soekarno, untuk dengarkan hiburan dulu ya. Ngobrol masih panjang waktu bersama kita di siang hari ini untuk obrolan Sriwijaya Siangnya jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Stunting merupakan peristiwa gagal tumbuh pada anak yang memiliki tubuh yang pendek, tidak sesuai dengan usia. Seringkali anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena genetik. Stunting terjadi karena masalah nutrisi dan faktor lingkungan.
Suara Budaya Nusantara. Yalah sahabat budaya, sudah pukul 10:36 waktu Indonesia Barat. Masih dengan Kula Cik Elisa, ngawani Mang Cik BC untuk obrolan Sriwijaya siang kita hari ini sampai jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan tentang topik yang kita perbincangkan siang hari ini mengenai pola makan yang sehat memberikan dampak positif pada tumbuh kembang anak untuk pencegahan stunting. Kita masih dengan narasumber kita, ada Pak Dadi Irawan dan juga Cik Soekarno tadi ya, selaku pelaku usaha muda ya. Bolehlah. Ini bisa jadi inspirasi bagi para kaum milenial ya. Betul. Untuk menciptakan lapangan pekerjaan ini Pak Dedi. Iya. Oke. Nah, kalau dari Pak Dedi sendiri kan dengan maraknya usaha kuliner yang ada, masyarakat secara mudah bisa memesan berbagai menu makanan sesuai dengan yang diinginkan, tapi ujungnya asal ada duit ya. Iya betul. Ini kan menentukan juga ya Pak yang kita pilih. Nah, standar yang seperti apa yang Cak Manunian agar Pacak nerap ke pola makan yang sehat ini Pak untuk para ibu-ibu untuk mencegah stunting ini terutamanya. Iya. Jadi memang apa tuh banyak ininya ya Cak ya, banyak kalau pilihan. Iya banyak pilihan ya kalau kita ingin hidup pola sehat, pola makan yang sehat ya. Kalau yang mungkin duitnya lumayan banyak bisa pesan dengan Pak Karno. Iya. Pengen tinggal pilih menu aja. Penunya pengen penuh menu apa gitu Pak Karno yang masain. Menyediakan bisa di luar menu ya kan. Iya. Pengennya request menu kayak gini. Iya. Sesuai budgetnya bisa. Sesuai budgetnya bisa. Balik-balik ke uangnya juga gitu. Balik-balik ke duitnya. Tapi tidak masalah, itulah namanya kehidupan ya Pak. Sesuai dengan kemampuan ya Pak ya. Nah, tapi sebenarnya untuk menjaga pola makan hidup sehat ini, ya semua orang tuh bisa Cek, sesuai dengan kemampuannya Cek. Jadi seperti ini. Jadi intinya kalau kita makan itu sekarang, kalau dulu kan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang ini makanan yang bergizi dan seimbang. Jadi makanan yang bergizi dan seimbang. B2SM. Ya, jadi 4 sehat 5 sempurna lagi ya. Jadi seimbang dan bergizi itu maksudnya apa? Jadi seimbang itu tadi yang kami sampaikan pertama tadi. Iya, di awal tadi ya. Yo, kita kan butuh karbohidrat. Karbohidrat tuh yo bisa dari nasi. Kalau kita lagi tidak makan nasi, makan roti boleh. Kalau tidak, kalau tidak lagi makan roti, makan nasi, ada ubi boleh juga. Itu sumber karbohidrat juga. Ubi. Bagus itu ya Pak ya. Iya bagus. Jadi beragam, makanan itu harus beragam sesuai dengan apa yang ada di kita. Yang apa namanya? Yang kearifan lokal, yang lokal di situ sumber makanan apa yang banyak di situ itu silakan. Jadi tidak masalah, tidak harus roti, tidak harus nasi ya. Iya boleh beragam. Make ubi boleh, make kentang boleh. Seperti kalau kita lihat di daerah pagar alam banyak kentang, make kentang. Di daerah lain yang tidak ada nasi pakai jagung bisa. Ya, Pak, bisa. Ya. Iya. Nah, kemudian dia harus ada protein. Proteinnya nih kalau kita mau bilang stunting, utamanya protein hewani. Iya. Tapi kalau secara umum dia protein itu ada hewani, ada nabati. Variasinya ya Pak ya. Kalau daerah situ banyak peternakan ayam, banyak telur ayam, bisa pakai telur, bisa pakai ayam, bisa kalau dia pinggir sungai atau dia banyak ada apa namanya pelihara ikan lele, silakan sumber dari ikan ya. Tapi lebih ditekankan untuk stunting ini hewani ya. Hewani karena dia untuk memacu pertumbuhan perkembangan otak dan sel-sel tubuhnya itu memang hewani yang lebih support, lebih besar supportnya dibanding dengan yang nabati. Kemudian ya makanan lain ya ada sayur, ada buah untuk pelengkap vitamin dan mineral, kebutuhan mineralnya. Jadi intinya dia beragam, bergizi dan seimbang sesuai dengan kemampuan dan sesuai sumber pangan lokal yang banyak di situ, disilakan. Sesuai dengan sumber makanan yang ada di daerah ya. Di daerah situ banyaknya apa ya silakan.
Mungkin seperti itu. Oke, Dan- itu yang harus dirubah pola pikirnya ya. Iya, jadi jangan asal kenyang. Jangan asal kenyang, jangan sering. Nah, kalau yang catering kan dia bukan produk olahan ya. Ya, Dia kan makan segar langsung, dimasak. ya. Dimasak disajikan. Nah, ya kalau yang produk-produk olahan itu kalau bisa ya dihindari, dikurangi. Seperti apa? Sosis. Iya. Sosis atau makanan-makanan kaleng atau makanan-makanan lain ya yang dikemas, yang Kemasan itu ya. dibungkus. Nah, karena itu sudah banyak proses pengolahan dan mungkin juga nilai gizinya sudah banyak Sudah berubah lah berubah ya. ya. Kemudian dia banyak biasanya ada pengawetnya, ada penguat rasa dan lain-lain yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh tubuh. Oke. Nah, itu jadi saya. Iya, aku nak ke Cek Karno lagi ini untuk memberikan layanan kepada konsumennya. Ini kan harus ada standar makanan yang sehat dan bergizi juga. Ini apakah mendapat istilahnya tuh dari pemerintah itu bimbingan atau arahan ketika ada juga sih, akan ada menawarkan beberapa itu ada ya. juga, mungkin dari packaging mungkin ya, dengan bahan-bahan kayak styrofoam itu harus dihindari Kok? kan. Yang berbahaya lah kayak Iya. berbau lem itu kan. Nah, terus kita juga harus terapin sekarang itu lebih ke kotak kardus ya. Kotak kardus kalau enggak ke apa namanya? Kotak yang segi 4 itu. Besek. Besek bisa juga, terus apa ya? Lupa ya. Yang kayak box container yang kecil itu. Nah, itu dia. Itu lebih di kemasannya ya. Lebih di kemasan, terus ya tergantung budgetnya juga gitu. Oke. Jadi itu juga harus diperhatikan ya. Tapi kalau menurut Pak Dedi ini untuk kemasannya ini bagusnya pakai apa nih Pak? Lebih sehat katanya. Kalau pakai kemasan yang seperti plastik kayak itu kurang bagus tuh. Iya, Untuk sebenarnya kalau makanan. kayak styrofoam ya, plastik styrofoam. itu kan kurang bagus ya karena ada apa cemaran-cemaran lain yang bisa ikut di makanan ya. Takutnya ya. Iya, takutnya seperti itu, Cek. Jadi yang paling bagus ya apa tuh namanya? Sebenarnya kalau yang paling bagus tuh makin balik ke tradisional semakin bagus. Pakai Kayak daun. besek Pakai itu daun ya, daun Pak ya? itu malah lebih bagus kan. Dipisahi pakai daun-daun pisang gitu kan, pakai besek itu lebih aman, lebih bagus ya. Tapi tergantung jenis makanannya juga ya. Kalau kuah ya mungkin Harus tumpah pakai dia, tetap box pakai container itu. tutup dia. Tergantung jenis makanannya kayak gitu. Oh iya, oke. Tapi itu juga berpengaruh ya Pak ya. Berpengaruh penyajian, tempat penyajian, kemudian ya jarak tempuh dari penyajian ke makan juga mempengaruhi kan lagi. Itu kan dalam mempengaruhi perubahan. rasa makanannya juga Rasa ya Cek ya. makanannya, iya. Oke, kalau Cek Karno dalam memberikan layanan kepada konsumennya, misalnya menerima pesanan itu waktu masaknya gimana nih? Itu semuanya serba fresh atau gimana? Kita kan mainnya PO ya. PO. Bukan PO ya. Kalau ada yang pesen Baru baru masak. kita proses Oh, gitu loh. Jadi semuanya serba fresh baru semua gitu. Jadi terjamin lah ya, makanannya baru dimasak gitu ya. Pasti enak nih. Menu pilihannya apa aja tuh? Menu pilihan kita dari ayam bakar, terus ada ikan gurame, terus ya ada juga kayak apa namanya? Cumi juga ada gitu. Lengkap ya. Lengkap. Nah, itu mencegah stunting galau itu. Cek. Kadang ada juga yang request nih, aku pengennya dimasakin ini dong, bisa nggak? Bisa gitu loh. Tapi selagi dia request gitu. Jangan mendadak juga ya requestnya Iya. ya. Yang ready-nya apa gitu. Jadi mereka datang itu makanan itu masih baru, jadi kelihatan fresh. Oh ini stok di kulkas apa enggak? Gitu. Atau baru beli. Kadang banyak itu. Terus kayak sayur-sayurannya kok nggak layu gitu. Gimana cara penyimpanannya? Itu kan harus penyimpanan yang benar juga tuh. Harus ada ilmunya juga ya. Iya, Karena betul. konsumennya tahu nih makanan yang baru atau enggak. Nah, terus kayak plastik-plastik pun kita kan hindarin juga buat di kulkas ya. Nah, itu kita hindarin plastik-plastik. Gimana caranya sayuran ini nggak cepet busuk gitu. Kalau itu kan kita sekarang pakai ini ya, kotak box itu kan. Jadi kita udah bersihin, kita masukin kulkas. Kita hindarin plastik yang ada di kulkas gitu. Apalagi plastik yang warna-warni ya, plastik kantong itu kan nggak boleh tuh. Jadi benar nih pada dia, kalau menyimpan makanan nggak boleh di kulkas, nggak pakai plastik.
Ya sebagusnya enggak pakai plastik, Cek. Pakai wadah biasa, Iya, pakai Bay. wadah biasa, Bay. Cuman kalau masyarakat kan pengennya gampang, kalau plastik kan banyak muatannya kulkas. Iya. Boleh juga tapi jangan plastik yang berwarna Oh, kayak yang polos hitam, ya? terus Ya, kayak polos ya. merah, terus apa namanya kuning itu nggak boleh. Ini bening lah. Plastik bening. Plastik bening, Makanya ya. kita juga kayak ayam kan ada kebanyakan orang dari pasar langsung masuk freezer gitu. Kalau kita kan enggak. Kita cuci dulu bersih, kita pindahin lagi ke plastik yang sesuai ibaratnya Standar ya? Iya standar. Kita ambil sekali gitu, enggak berulang. Enggak berulang. Sekali masak tarik ya. Ada kalau orang itu kan sekali banyak masuk. Jadi dia harus ditowing dulu setelah frozen. Itu sudah berubah Berapa lagi kali ya? keluar tuh? Nah, itulah Itu yang jadinya merusak merusak aja. Iya. Ini kalau Bang Karno nih karyawannya ada berapa nih? Kalau untuk karyawan sebenarnya kita pakainya ke freelance ya. Oh. Freelance. Jadi kalau kita ada orderan Sesuai banyak, dengan pesanan banyak ya. baru Oke. kita pakai. Terus kalau misalnya masih standar 100 kotak ya masih handle sendiri lah. Kayak gitu. Terus enaknya kita sendiri, satu kita bisa menjaga kebersihan, kedua ya lebih santai gitu loh. Ya memang namanya kalau bisnis makanan itu nggak bisa dalam waktu lama, mestinya harus seperti itu ya Pak Dedi ya. Iya. Cik Karno ya harus kita buat habis gitu ya. Iya, Itu yang makanya paling kita bagus. saya juga ibaratnya ngungkep ayam langsung banyak enggak, Iya. paling seperlunya aja yang kita iniin. Sesuai dengan pesanan, karena kalau kita ngungkep ayam di dalam porsi yang banyak besoknya beda lagi Beda, rasanya. beda. rasa. Udah enggak manis ibaratnya kan. Karena itu ibaratnya tinggal apa namanya tuh? Sarinya aja apa seratnya itu. Nah, Iya. itu gitu. Sudah tinggal ampas ya. Ampas. Oke, dari segi rasa sudah beda, apalagi gizinya ya Pak Dedi Gizinya ya. ya pasti berubah dia. Oke. Iya. Tantangannya Berapa apa kali nih? masak. Cik Karno untuk usaha kuliner ini. Kalau tantangan untuk sekarang itu gimana caranya? Karena tempat kan kita masih baru ya. Makan di baru tempat ya. itu baru ya sekitar 3 bulan. Itu gimana caranya? Kita datengin konsumen ke tempat. Sementara ini ya. Kalau online kita kan udah jalan. Iya. Nah, kebetulan itu kan ya jauh dari jalan besar, terus itu juga di perumahan, orang nggak tahu kalau di situ ada tempat makan. Nah, kenapa saya bukanya di rumah, terus ada yang bilang kenapa nggak di pinggir jalan? Satu, saya hindarin debu dan polusi kalau pinggir jalan. Iya, Kalau benar. di rumah itu lebih santai, lebih bersih, jauh dari polusi dan debu, jadi tetap bersih. Jadi ini lebih menjaga kebersihan juga ya. Iya. Jadi orang juga santai karena nggak berisik. Orang kan kalau makan itu kan pengennya ya santai ya kan. Nyaman. Iya, enak. kalau bilang Kayaknya nggak buru-buru. bila perlu itu makan itu habis ini sambil ngemil entah itu kentang ya kan sambil ngopi kan bisa gitu loh. Oke lah. Jadi itu tantangannya ya. Tantangannya cuma gimana caranya konsumen ini bisa tahu tempat kita yang makan. Bergoyor lah ujung pelempar Bergoyor, pada iya. dia. Oke, namanya buka usaha. Yang penting ya. tetap konsisten itu aja kuncinya. Inspirasi buka usaha kuliner ini dari mana nih, Dek? Itu Ada kan waktu warisan dari usaha keluarga. kita enggak. Enggak, Kebetulan kan saya dulu di perhotelan bagian masak ya. orang Bagian hotel masak, nih orang ternyata. hotel. Chef, Nah, ya. pas Covid itu yang selesai nggak selesai kontraknya itu kena cut. Karena kena kita dulu dampak waktu semua di ya. Kota Batam itu dermaga sama bandara itu kena lockdown. Jadi mau nggak mau kan ya kita ngandalin yang long stay dong. Kalau nggak ada orang yang long stay lagi udah kita mau dibayar pakai apa? Sedangkan waktu itu pengurangan gaji karyawannya sampai 50% per Karena orang. keadaan terpaksa ya. Iya. Jadi yang selesai nggak selesai ya kena cut gitu loh. Salah satunya saya kena juga. Pas kebetulan kita baru menikah waktu itu. Rasanya jadi pas balik ke Palembang ini ya balik lah ya. Gak tahu mau ngapain. Kita cari kerja pun susah. Susah ya. Susah. Apalagi dengan kondisi waktu itu masih Covid. Covid jangankan yang ya Kerja aja diputusin hubungannya ya. Nah, terus kalau kita ada partner juga otomatis mereka yang terdekat dulu lah, mungkin saudaranya gitu yang nyelamatin diri sendiri dulu lah. Dulu. Nah, terus ya sempet 2-3 bulan lah kita nganggur, itu pun agak sempet ya bingung kayak orang stres gitu loh. Iya. Nggak tahu mau ngapain. Biasa kita kerja
sana sini tiap pagi handle orang breakfast atau ada wedding gitu kan. Gak taunya kita vakum, dah diem. Dan ada ide buka usaha ini. Ada ide, udahlah daripada kita kerja ya kan. Nah, kita buka aja lah, mulai dari Kita buka kecil-kecilan. lapangan kerja ya. Awalnya dari 1-2 kilo lah. Iya. Ya satu tetangga aja gitu kan. Terus kita mulailah rekomendasiin ke teman-teman, ke kantor juga gitu kan. Ini bergabung dengan komunitas UMKM di mana saja? Kita ajakan juga. Kebetulan dulu gini, saya di Batam itu bisa dibilang ya bagian kitchen artist ya kan. Lebih kalau ke Ibu PKK di sana kita masak juga, lebih tampil ke panggung lah sama Ibu Wali Kota. Jadi setiap minggu itu 3 kali tampil lah di setiap RT yang B2SM tadi. Nah, lebih dekatnya ya 4 sehat 5 sempurna gitu. Ya. Kedepannya melihat progresnya gimana nih untuk usaha ini? Progresnya untuk ya semoga bisa melesat tinggi lah, melesat tinggi. Terus maju usahanya. Yang impian saya tadi pengen mempekerjakan orang banyak itu. Menciptakan lapangan kerja. Kalau bisa ya orang ini udah dapat ilmu buka sendiri. Jadi lebih luas lagi ya. Iya, jadi kita nggak takut. Oh nanti kalau mereka buka mereka sukses ya nggak masalah. Jadi saingan ya. Kita tuh malah seneng, sama kayak saya ngajarin orang kan gitu kan. Ikhlas ya. Ngajarin buat apa sih ilmu dipendem-pendem gitu loh. Nanti juga bakalan mati gitu kan. Oke. Iyalah mudah-mudahan selalu sukses dengan usaha kulinernya ya Cek Soekarno. Dan harapannya apa nih sebelum kita berpisah nih sebagai selaku pelaku UMKM ini, apalagi di tengah persaingan yang ada dan juga dituntut untuk memberikan yang terbaik, dikaitkan juga dengan pola makan yang sehat dengan tuntutan ini untuk mencegah stunting nih, harapan Cek Soekarno. Kalau harapan saya itu ya buat pelaku UMKM ya, tetap jaga kebersihan, terus ya selalu konsisten gitu aja kalau mau maju. Soalnya kuncinya bisnis kuliner ini harus konsisten. Mau rame, sepi, tetap aja kita jualan. Jadi Kita kalau kita selalu post, konsisten, pelanggannya enak kan? Iya. Pas kita ini nanti lari. Soalnya gini, kalau bisnis kuliner ini hari ini laku, besok enggak, terus kitanya juga males posting. Jadi otomatis orang ini kan bertanya-tanya masih jualan atau enggak, gitu kan? Terus banyak juga yang kecewa kalau kita enggak posting atau masuk gak? Ya masuk. Terus kita nggak posting, orang bertanya-tanya masih jualan atau enggak, mereka pun jadi ragu, jadi ragu jualan atau enggak itu tadi. Oke. Tetap konsisten aja sih kuncinya. Iya, yang penting konsisten, jadi pelanggan nggak lari ya. Karena konsisten itu orang yang masih kurang. Seperti tadi. Dan menjaga kualitas rasa ya. Oke. Terakhir nih ke Pak Dedi, sudah di ujung perbincangan kita Pak Dedi ya. Kalau Pak Dedi sendiri harapannya kepada masyarakat sendiri ya, di mana tadi Pak Dedi sempat bilang untuk mengentaskan stunting ini harus sama-sama ya. Gimana nih Pak? Jadi harapan kami memang untuk mengentaskan stunting ini kan kita 2024 ini sesuai target dari pemerintah itu persentase stunting itu 14%. 14% harus dicapai ya? Dicapai. Nah itu masih butuh upaya yang kuat. Perjuangan kita lagi ya? Saat ini baru 20%. Baru 20? Menurut ke 6% berarti kan. Nah itu. Tinggal dikit lagi ya? Iya, dikit lagi ya. Nah tapi ini perlu kolaborasi galau-galau seluruh lapisan masyarakat. Ya siapapun itu, semua orang termasuk. Jadi tidak ada kecuali siapa yang tidak terlibat, sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Iya benar. Jadi kami dari pemerintah ini, dari pemerintah artinya memang yang memberikan layanan, kemudian melakukan edukasi, pembinaan, kemudian fasilitasi, kemudian menyediakan layanannya, mulai dari ibu hamil, bayi balita, remaja tadi yang kami sampaikan. Kami lakukan screening, anemia, kemudian beri tablet tambah darah, macam-macam. Nah, dari sisi masyarakatnya juga seluruh lapisan masyarakat bisa ikut andil. Iya. Dari RRI melalui program ini menyebarluaskan tentang media stunting. siarannya ya. Paling tidak kan masyarakat tahu stunting ini, pengertiannya, mencegahnya seperti ini.
Dari sisi kuliner UMKM tadi didukung oleh teman-teman dari pelaku UMKM ya. Pelaku UMKM kalau yang prinsipnya semua seperti Pak Karno tadi bilang mantap ya. Mantap itu kan, menjaga kualitas, menjaga kebersihan makanannya. Jadi kemudian enggak sembarang ya. Enggak sembarang kan. Kemudian apa tuh namanya? Makanannya dijaga tetap segar. Nah, kualitasnya itu kan ya. Mendukung juga program pemerintah stunting dari sisi perannya masing-masing. Jadi setiap orang bisa terlibat. Kemudian yang paling penting dari rumah tangga, Cek, yang paling penting baliknya ke rumah tangga. Balik ke rumah tangga. Ibunya. Karena yang nak melakukannya itu rumah tangga. Benar. Orang tua itu bapaknya dan ibunya. Jadi bukan ibunya baik, bapaknya juga. Satu paket, jangan ditinggal ke bapaknya. Bapak yang jodohinnya, Pak. Bapak-bapak ini kaget. Mending beli rokok, Cek, daripada beli susu, daripada beli telur. Fakta membuktikan ya. Nah, itu, Cek. Jadi padahal rokok sebungkus 30.000 kalau dibelikan telur ya pajak sekilo. Pajak sekilo, Pak ya. 2 kilo kan pajak. Kalau dimakan setiap hari, Pak. Anak wong 4, wong 5. Pajak seminggu 2 minggu cukup. Nah, Mama Non yang bapak-bapak ngodot ya. Nah, itu jadi sekalian menyampaikan dari kesempatan mewakili ini, keluhan para ibu-ibu. Iya. Jadi tidak pacak kita ngomong ke ibunya, bapaknya juga yang paling penting ikut. Jadi dan harus seluruh masyarakat ya. juga ya menjaga pola makan, memberikan makanan yang terbaik untuk keluarganya sesuai kemampuan. Yang tadi kami sampaikan, menghindari dari makanan-makanan yang berbahaya, yang olahan-olahan, apalagi jajanan-jajanan yang belum serba tahu instan ya, fast food belum ya. tahu izin edarnya, keamanannya ya. Itu dihindarilah. Jadi mulailah kita masak dewek untuk keluarga kita. Itu lebih menjamin kesehatan daripada yang di luar situ ya. Kesehatan dan nilai gizinya. Oke. Jadi itu pesan kami, Cek. Kita ngajak sama-sama galo-galo dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ya, untuk seluruh masyarakat berperan untuk menurunkan stunting ini sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Ya, itu baik, Cek. Terima kasih dari kami. Yalah sahabat budaya, Mang Cek Bice di mana beberado, hanya sampai di sini dulu ya obrolan Sriwijaya Siang kita terkait dengan stunting dengan topik pola makan yang sehat memberikan dampak positif pada tumbuh kembang anak. Tadi sudah berbincang dengan narasumber kita, ada Pak Dedi Irawan SKM MKM selaku Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Pak Dedi, terima kasih. Juga dilengkapi dengan obrolan langsung dari pelaku UMKM, ada Cek Sukarno ya. Mudah-mudahan sukses dengan usahanya ya, dan terus maju. Dan untuk galo-galo, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
Bintang Radio Indonesia datang lagi. Buat kamu anak-anak Sumsel yang punya bakat menyanyi, ini adalah kesempatan emas buat kamu. Syaratnya gampang. Usia kamu adalah 16 sampai dengan 25 tahun dan belum pernah menjadi juara 1 bintang radio tingkat nasional. Download aplikasi RRI Digital. Terus bikin akun kamu ya, biar bisa mendaftar jadi peserta bintang radio Indonesia RRI Palembang. Upload video kamu nyanyiin lagu wajib ke RRI Digital. Maksimal 200 MB ya. Untuk peserta putra, kamu wajib nyanyiin lagu George Florentino dan Terjadi Lagi. Dan untuk peserta putri, lagunya Maria Pudesa, Pernah Berjuang. Meski tak pernah pengen tahu lagu pilihan Bintang Radio Indonesia RRI Palembang? Ini dia. Untuk peserta putra, Roni Parulian featuring Andi Rianto, Sepenuh Hati. Sal Priadi, Gala Bunga Matahari. Adakah sungai-sungai itu benar-benar dilintasi dengan air susu? Stefan Pasaribu, Belum Siap Kehilangan. Ternyata belum siap aku kehilangan dirimu. Adrian Halif featuring Juicy Lucy, Sialan. Ku tak bisa sepertinya sama tatapan hasrat yang masih. Gary Gani, Sesaat Kau Hadir. Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi. Untuk peserta putri, Yura Yunita, Risalah Hati. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta. Salma Salsabil, Boleh Juga. Bernadia, Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Untungnya bumi masih berputar. Untungnya Tiara Andini, Kupu-Kupu. wahai cinta, beri petanda, dengar kupu-kupu yang bicara. Mahalini, Mati-Matian. Info lain langsung cek Instagram kita ya, @RRI Palembang, @Pro1RRI Palembang, @Pro2RRI Palembang, dan @Pro4 RRI Palembang. Buat kamu yang pernah ikutan Bintang Radio tahun-tahun sebelumnya, ini momen yang tepat buat kamu untuk kembali bersinar. Jangan ragu, tunjukkan perkembangan kamu dan buktikan kalau kamu layak jadi juara. Singgahlah kudai, singgah ke bawah.
sahabat budaya, Mang Cek Bicek dulur-dulur di mana berada, kebersamaan kita untuk Sriwijaya Siang masih akan dilanjutkan ya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan rekan Cek Gaya yang bakal ngawani Mang Cek Bicek dimanapun Anda berada. Dan dengan ini kulo Cek Lisa juga nak undur diri dan ini merupakan siaran terakhir kita ya. Jadi untuk sahabat budaya Mang Cek Bicek dimanapun berada, untuk segala hal yang selama ini sudah terjalin mudah-mudahan akan terus harmonis ya, dan yang pasti tetap kompak. Cek Lisa undur diri, terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan semoga kita galau-galau dalam lindungan yang kuasa dan juga kita bisa bertemu di lain kesempatan walaupun tidak melalui siaran lagi ya. Yalah untuk galau-galau, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelapa gading kuning warnanya, pohonnya kecil manis rasanya, adek yang manis pakai kerodong, hidungnya mancung alang kecantiknya. Lama kakak dewean nak cari calon pasangan, tak tahu siapa yang datang, rupanya gadis Palembang. Pas nian adekku tunggu, lama kakak merindu, tak sia-sia rupanya, adeklah yang kakak cinta. Kelapa gading kuning warnanya, pohonnya kecil manis rasanya, adek yang manis pakai kerodong, hidungnya mancung alang kecantiknya. Hai, nak kemana dek? Balik kak, Nak diantar apa? masih kakak tulang. Nak dibonceng, aku nak gendong. Gendongnya kak, lemah. Payo. Sudah lama kakak bujangan, nunggu adek idaman hati. Lama kakak nak minang, jadi guru pengisi hati. Kelapa gading kuning warnanya, pohonnya kecil manis rasanya, adek yang manis pakai kerodong, hidungnya mancung alang kecantiknya. Kelapa gading kuning warnanya,
Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang Mas Gugun. Siang Mbak, maaf saya sambil merokok ya, biar nggak grogi. Mas Gugun. Oh iya Mbak, tentang polusi udara kan? Iya. Jadi gugup saya dilihat teman-teman. Komentar Anda? Itu parah banget Mbak, bisa merusak lingkungan. Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara? Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia. Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel. Masa sih Mbak? Jadi, woi, timpukin dia woi. Semuanya. ya pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya berhenti merokok. Woi, ampun woi. Ini cerita Gunting Sriwijaya, tarian megah, dua budaya, kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan budaya Palembang. Gending mengalun, gadis bersusun, mengatur gerak, elok serentak, kain yang merah, songket namanya, ada kesusun sebagai mahkota. Pinggang ramping badan langsing, jari lentik, mata melirik, gandus sumping kembang ure buat penari, tambalah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersukacita. Ini cerita Gending Sriwijaya, tarian megah, dua budaya, kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan budaya Palembang. Gending mengalun, gadis bersusun, mengatur gerak, elok serentak, kain yang merah, songket namanya, ada kesusun sebagai mahkota. Pinggang ramping badan langsing, jari lentik, mata melirik, gandus sumping kembang ure buat penari, tambalah saja daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita
apa kabar? Kok makin bulat aja nih? Ah, masa sih? Iya, pengen ngempesin rasanya. Habis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit. Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih. Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu. Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah? Ingat dong. Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
Hey ya people, DJ Kinoi Thorsten, Arsinta, Nesto, representa one of the famous song in South Sumatra. Yes, man. Perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Belaga rupa penyayang dan baik hati, kakak ganteng besar tinggi bujang berdengkang. Lika-liku banyu batang hari 9 mengalir gemerung ke sungai Musi juga. Elok laku ngaisi rupa cindo menawan, buat adesi yang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau malah sungai Musi kesusah, nak ke pusri laju ke sasar ke Kalidoni. Badan saraf fikiran resah, hati terguncang, ngarep ke kakak kalau begala jadi laki. Ay, saman, pecahnya mudah tapi saronian. Ay, saman, nyari laki yang bener-bener stoloan. Ay, saman, pecahnya mudah tapi saronian. Ay, saman, nyari laki yang bener-bener stoloan. Yes, let's go, let's roll, let's move. Semua maju dong, jangan disudut. Jangan bingung, jangan terkejut. Ini ya Saman, coba kau sambut. Resah boleh, belum dapat doi. Tetap usaha cari yang sehati. Fokus karir menapak lebih tinggi. Dia pasti pada ngantri. Lambat laun, bumi berputar sesuai alur. Jalani rentan hidup, tetap di jalur. Kerikil tajam halangi, jangan kau mundur. Ingat kapasitas, tetap terukur. Lean back, take a little break. I'm a young gun with 1,000 trick. Call me Romeo with 1,000 score. Never going back cause the way too far. Let's go, Palembang, bring it on. Lihat belungan perahu bidar di sungai Musi, janganlah lupa beli telur abang. Belaga rupa penyayang dan baik hati, kakak ganteng besar tinggi bujang berdengkang. Lika-liku banyu batang hari 9 mengalir gemerung ke sungai Musi juga. Elok laku ngaisi rupa cindo menawan, buat adesi yang terkenang malam terjaga. Pulau kemarau malah sungai Musi kesusah, nak ke pusri laju ke sasar ke Kalidoni. Badan saraf fikiran resah, hati terguncang, ngarep ke kakak kalau begala jadi laki. Yes. Saman, DJ Kinoi Thorsten, tapi Arsinta, Nesto. Okay, nyari laki we burning up now. bener stoloan. Yeah. Pecahnya mudah tapi saronian. Yeah. Saman, Are you ready for more? nyari laki Let's yang go. bener-bener stoloan. 1, 2, 3, drop it. Saman, pecahnya mudah tapi saronian. Saman, nyari laki yang bener-bener stoloan. Saman, tapi saronian. Saman, nyari laki yang bener-bener stoloan. Rin, aku masih bingung loh. Apakah aku harus benar-benar perlu memilih dalam pilkada nanti? Kenapa kamu bingung? Tentu saja,
suara kita itu sangat penting untuk masa depan daerah yang kita cintai ini. Apa bedanya kalau aku golput, Rin? Satu suara kan tidak akan mempengaruhi juga. Justru itu Faisal, setiap suara punya arti. Banyak yang berjuang agar tentunya kita bisa memilih. Jika kita golput, kita artinya membiarkan orang lain menentukan nasib kita. Iya sih, masuk akal juga. Tapi aku tidak yakin dengan calon-calon yang ada. Faisal, pahami calon-calon yang ada. Cari tahu visi dan misi mereka. Kita harus memilih yang terbaik. Jangan golput, oke? Oke deh. Jangan golput. Suara Anda menentukan masa depan bangsa.
di sini ciptakan lagu ini dengan musik begini dan jadilah begini. Ya apa-apa, yang penting silaturahmi. Silaturahmi, silaturahmi, silaturahmi dari hati ke hati. Berbagi kisah, berbagi cerita, semoga menjadi inspirasi. Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa lahu fi atharihi falyasil rahim. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, ingin diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia sambungkan silaturahmi. Oke, 88,4 MHz perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolurku di Mano Bebrado hari ini tepatnya di hari Senin di tanggal 30 September 2024 ya cacam cek gaya lah sudah ada di penghujung bulan September. Tak terasa besok lah sudah tanggal 1 Oktober. Nah, 1 Oktober ini kita bakal ngingeti yang namanya Hari Kesaktian Pancasila. Nah, jadi buat dodolur yang mak ini lagi masih berkutat dengan segala aktivitas rutinitasnya. Lah nak pagak jam 12 ini waktunya kita ni berpajuan. Ya berpajuan, makan siang Jangan gagal liget gawe, akhirnya makan siangnya diabai ke timbul sakit mah, wong rumah sibuk jadi gasak oleh kita Jadi lagi itu biarpun kita sesibuk apapun jangan lupa untuk terus yang namanya menjaga kesehatan kita, stamina badan kita, sehingga gawean-gawean yang kita jalani tetap bakal berjalan dengan lancar. Setelah tadi Pian Bintang dan Selina lagunya dengan lagu Pesona Palembang, kali ini Keroncong Kaili Ini lagu dari Sulawesi Tengah yang kami hadirkan. Tetap stay tune bersama PU 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Taba dan nasib baik, tapi sampai subuh, tapi sampai subuh. Karena hidup tak bisa sendiri, karena hidup harus melengkapi. Yang pernah kenal jangan lupakan, yang bertikai memaafkan. Fitrah kita sebagai manusia haruslah selalu hidup bersama, saling menjaga, saling merasa sebagai saudara.
purnama sinari maya pada dalam kilau selaksa cahaya sang sapurba tiba di bumi warna disambut dengan sukacita cahaya bulan cerlang cemerlang sungai Tatang mengalir tenang bukit seguntang gilang gemilang wan sendari undi pinang bukit seguntang ulu Melayu sudah termasuk sejak dahulu bukit seguntang ulu Melayu aduhai akan terkenang selalu bunga rampai merah delima bunga cempaka jadi mahkota lahirlah putra sang nila utama penerus rumpun pewaris tahta tajam pedang tajam belati luas sakti si anak negeri pasalah tumbuh hilang berganti takkan Melayu hilang di bumi bukit seguntang ulu Melayu sudah termasuk sejak dahulu bukit seguntang ulu Melayu aduhai akan terkenang selalu. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasuk sejak dahulu bukit seguntang ulu Melayu aduhai akan terkenang selalu bukit seguntang ulu Melayu sudah termasuk sejak dahulu bukit seguntang ulu Melayu aduhai akan terkenang selalu. Dulur di mana be berado, selanjutnya kita dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Sadaqallahul Azim. Dan dirikanlah solat, sebab sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Iltanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah 5 sebelum datangnya 5. Sababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum tua. Wasihataka qabla saqamik, dan waktu sehatmu sebelum sakit. Waghinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum miskin. Wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum mati. Wafaragaka qabla sulik, dan senggangmu sebelum sibuk. Rawahul Hakim wal Baihaqi.
special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. From now you'll share all your joys. Through hardships support each other. Together worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallah, 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 Barakallahu lakum wa lana. Barakallahu lakum wa lana. Allah barik lahuma, Allah adim hubbahuma. Allah salli wa sallim ala rasulillah. Allah tub alayna, Allah irda anna, Allah ihdi khutana ala sunnat nabina. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khair. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin nabibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Daripada kita pacaran, lebih baik kita selawatan. Daripada kita berduaan, nanti bakal dihasut setan. Awas jangan dekat-dekatan, kita kan belum ada ikatan. Daripada dekat-dekatan, mending kita selawatan. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah
suka padamu. Bukan aku tak mau denganmu, tapi aku mau lihat dulu setebal apa imanmu. Sudahlah engkau lupakan, anggap saja kita ta'arufan. Sudahlah ku jangan kau pikirkan, mending kita sholawatan. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sholatullah, salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jangan menyebut nama Allah, jalani hidupmu, yakinkan niatmu, jangan pernah ragu. Bulatkan tekadmu, menempuh nasibmu, kemanapun menuju.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Dan demi nafas yang telah kau hembuskan dalam kehidupanku, ku berjanji ku akan menjadi yang terbaik, menjalankan segala perintahmu, menjauhi segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Izinkan ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Menutup waktuku karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh dalam doaku. Dan demi nafas yang telah
Suara Budaya Nusantara. Ma ilang caga batu
Ya 88,4 MHz perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Setelah tadi lagu-lagu religi yang kami hadirkan lepas berkumandangnya beduk serta azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dodolurku di mana beberado, setelah lagu dari punya Andi Liso dengan Cob Ma ilang jaga batu, di mana kucing belang, di situ rumah aku, iya. Kapal api masuk Palembang. Iya. Lagu ini sudah menghantarkan kita mak ini hari kurang lebih 32 menit lewat dari jam 12 siang nyoy. Selamat siang bae buat dodolor yang terus ya bersama perempat dari Palembang. Terus dengar ke acara-acara yang tetap kami hadirkan pada kesempatan di suasana siang hari ini ya. Nah, dodolorku di mana beberado, informasi-informasi aktual masih akan kami ketengahkan pada kesempatan di siang hari ini terkait dengan kesehatan nih. Manfaat berenang untuk bayi dan anak usia dini. Dodolor, berenang merupakan olahraga yang menyenangkan, pacak dilakukan oleh seluruh lapisan usia mulai dari budak kecil sampai dengan wong dewasa. Selain itu juga berenang adalah cara yang baik agar anak mendapatkan aktivitas fisik aerobik yang teratur. Dikutip dari laman Kementerian Kesehatan, olahraga renang dinilai sebagai salah satu aktivitas yang cukup mudah dilakukan. Tidak perlu banyak energi. Beberapa manfaat berenang bagi bayi dan anak usia dini antara lain adalah menjadi sarana bermain dan sangat menyenangkan bagi bayi dan anak-anak. Bayi atau anak usia dini belajar mendengarkan instruksi untuk bergerak sehingga mereka pacak berkembang di kemudian hari. Kemudian meningkatkan tingkat kecerdasan, di mana kecerdasan berpikir dan berkonsentrasi, mengasah kemandirian, keberanian dan kepercayaan diri bayi atau anak. Kemudian merangsang gerak motorik bayi, melatih keseimbangan tubuh yang lebih baik dan membiasakan bayi tentunya dengan air, meningkatkan nafsu makan pada bayi dan anak-anak, serta meningkatkan kualitas pola tidur siang dan juga malam hari pada anak-anak. Walaupun olahraga renang ini banyak menunjukkan manfaat bagi bayi dan anak usia dini, tetapi tetap harus memperhatikan beberapa hal, pertimbangan umur bayi dan anak, kebersihan daripada banyunya, penggunaan pelampung di leher, lakukan pendampingan waktu, dan juga yang paling penting adalah berikan kenyamanan serta keamanan anak ketika berenang. Itu tadi informasinya yang kami kutip melalui rri.co.id. Kita dengar lagi lagu selanjutnya dari punyonyo Rosa ya dengan Palembang Darussalam.
Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, umak nyuruh Aida pulang. Ayo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, emek nyuruh Aida pulang. Giliran cewek kau yang nyuruh, kau langsung bersiget, cak uget-uget. Tapi pas emek yang nyuruh, jawaban kau cuma Aida, dah, dah. Payo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Payo santai bekito, apa dia yang nak dikeluh-keluh? Bukan kau be yang cak itu, yang lain juga cak itu. Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, siapa nian si Aida? Dikit-dikit Aida, dikit-dikit Aida, emek nyuruh Aida pulang. Gula payu, gulu payu,
bagus, banyu dalam got rasa sugus. Kalau nasib lagi buruk, bayi ditimang jadi beruk. Baju baru dari Surabaya, awak buntu nak bergaya. Ulet bulu naik durian, makan dulu begawe belakangan. Cinta duga-duga, Rio dan cinta kita bersiga. Cinta, cinta kelapa, lagi bercinta di timpok kelapa. Kelakar, rahasia kita bongkar. Cerita, pasar kuto, yo kita.
Bah, tadi tuh aku jingok begitu di TV ya, Bay. Alangkah banyaknya hutan yang gondol, bah. Kusangko manusia, Bay, yang pacak digondoli. Ternyata hutan juga pacak gondol ya, Bay. Apa? Ibu juga nak gondol? Oh jangan, bah. Cuma begitu, Bay. Hutan gondol. Bukan ibu nak bergondol pula. Mak mana tidak gondol, Bu? Amen saban sedengar ditebangi hutan kita nih. Lama-lama habislah pula hutan, Ibu. Jadi, mak mana lah itu ya, Bay? Kalau hutan kita gondol, kita juga kan yang rugikan, bah. Ya Kalau iyalah. bakal banyak terjadi bencana alam. Kalau gondol hutan kita itu kan, bah. Nah, Bu, akibat hutan yang gondol itu, jadi banyak kejadian tanah longsor, erosi, macam-macam banyak kan pokoknya. Jadi, mak mana lah, bah, untuk ngatasi masalah ini, bah? Kalau menurut abahnya, seharusnya pemerintah ini serius nangani para pelaku illegal logging yang nebang hutan sekendak hati. Memang disangkonya hutan nenek moyang dia apa? Iya, bener, bah. Njo ke sanksi yang tegas. Cubalah manusia nebang hutan itu sadar kalau hutan tuh jantung kehidupan bumi kita. Amun hutan rusak, ya tau lah dewe, Bu. Bencana alam kan terjadi terus. Bener, bah. Nah, suhu lagi jadi panas mak ini. Pohon-pohon yang kita selama ini nyuplai ke oksigen tuh habis. Iya. Bukan lagi berkurang. Hilangian jadinya, Bay. Iya, belum lagi musim hujan kaget. Dem, tenggelam gitu. Iya. Ruginya nama itu, Bay. Ini yang uji kamu tuh, bah. Manusia nih kurang baik, rasa-rasa manusia nih, Bay. Namanya juga manusia, Bu. Jagalah hutanmu, sumber kehidupan bagimu. Stop illegal logging. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Pro 4 RRI Palembang. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Ingat Pro 4 informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolurku di Mano Bay Berado. Tarian Suling Dewa Bayan. Suling Dewa Bayan merupakan salah satu kesenian tradisional yang berasal dari Bayan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Sebelum tarian berlangsung, masyarakat Bayan bakal menentukan hari, waktu, dan tempat yang dinilai baik untuk melaksanakan ritual tersebut. Selain itu, masyarakat Bayan juga menyiapkan sesaji berupa kembang, makan kapur siri. Kapur siri ini menjadi komponen yang paling penting dan dipercaya pacak mendatangkan hujan. Keunikan lain yaitu suling yang digunakan. Ada filosofi yang yaitu mendasar dan mulia. Alat musik seruling ini menggambarkan wujud manusia. Apabila seruling ini tidak dinjuk hembusan napas, maka tidak akan menghasilkan nada-nada indah. Itu juga dengan manusia. Kalau tanpa raga, tanpa atma atau roh, tentu tidak akan ada kehidupan. Itulah tadi Ingat Pro 4 informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur di mana berada, selanjutnya kita akan menuju ke Pro 4 Jakarta untuk meloi siaran langsung siaran berjaringan nih Suara Budaya Nusantara.
sumping dari Jawa, datang dan kecil bawa kepiting dua. Perompak FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Senang sekali rasanya saya Darmon Ismail, dan pastinya di kebersamaan kita kali ini untuk siaran budaya Nusantara kita akan terhubung bersama teman-teman dari RRI mana, kita lihat dulu ya. Oke, baik. Nanti kita terhubung dengan RRI Tanjung Pinang. Di sana sudah ada teman saya Mizwardi. Saya akan menyapa dulu Mizwardi di Tanjung Pinang. Halo, assalamualaikum Mizwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Mizwardi? Sehat ke? Alhamdulillah sehat. Bang Darmawan macam mana, sehat ke? Alhamdulillah. Tak sehat dompet saya akhir bulan. Tak mengapa bang, nantinya di penghujung pekan di bulan September bang Iya betul banget, macam tu ya. Dan pastinya pendengar Perompak dimanapun Anda berada bisa berpartisipasi. Kalau untuk di Jakarta bisa melalui telepon 021 350 4510. Macam mana untuk di Tanjung Pinang Mizwardi, Bang Mizwardi? Kalau di Tanjung Pinang 0771 4505 561 untuk di telepon, kemudian di talian WhatsApp 0811 7048 860 Bang Darmawan. Oke, dan pasti kita membuka nanti untuk pendengar-pendengar kita seluruh Nusantara untuk bisa menyapa begitu ya. Dan boleh. Juga sudah siap-siap nanti pukul 13.30 narasumber yang cantik di situ. Nah, tengok kita ada kita manggilnya Akak atau siapa nih? Akak Maharani? Akak aja Bang. Akak Maharani ya. Akak Maharani. Beliau adalah owner dan koreografer Sanggar Seni Sirih Junjong. Nah, tema kita sangat menarik ya, Bang Mizwardi saat ini ya. Betul. Temanya kita macam mana? Mengenai apa ini? Tema kita ialah keeksotisan kayang tari melemang. Tari melemang. Aduh, saya taunya melemang aja. Ini melemang ini kan ketan ya? Melemang, itu lemang bang. Oh lemang ya, di tanggal jadi melemang. Nanti kita kulik-kulik nanti pukul 13.30 melalui RRI Net. Bang Zuardi, saya izin dulu untuk ada telepon dari Jakarta, boleh? Boleh. Oke, baik. Halo, assalamualaikum, siaran budaya Nusantara. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa di mana? Dengan Marhaban di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Masya Allah. Bukannya nanti Ramadan nanti bulan tahun depan? Itu nama saya. Oh iya kan nama ya, Masya Allah ya, nama yang indah. Pak Marhaban di Palu. Oke, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Oke, langsung boleh sapa kawan saya dari Tanjung Pinang, ada Bang Mizwardi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Marhaban. Ya, saya ada harapkan mudah-mudahan Abang selalu sehat selalu ya. Amin. Terima kasih banyak. Abang sebentar, ya? Pak Marhaban, kita berdua atau Abang ini saja yang sehat? Abang Mizwardi saja atau dua-duanya? Saya minta maaf. Iya, nampaknya ada sedikit kesalahan. Gak apa-apa, bercanda aja, bergurau ya Bang. Semuanya saja yang sedang mendengarkan, baik penyiar-penyiarnya. Baik.
Oke, baik. Itu saja. Ini dengan Pro 4 mana ya? Ini Saya Pro 4 sempat Jakarta. dengar tadi. Iya, Pro 4 Jakarta dan Pro 4 Tanjung Pinang. Bukan Tanjung Katong. Oh, Kalimantan ya? Lah kok Kalimantan? Riau. Alamak. Iya. Gak apa-apa. Iya. Maklum lah, agak mengantuk sedikit nih. Oh iya, belum makan siang nih. Apa lebih dari makan siang? Kenyang mungkin ya? Mungkin belum ngopi bang. Belum ngopi mungkin ya. Ngopi dulu bro, ya, macam tuh. Nanti nak bahas apa nih? Kita membahas bahas apa, Bang Mizwardi? Kita membahas tentang keeksotisan kayang tari melemang, Bang Marhaban. Tuh, seperti itu, Bang Marhaban. Oh iya. Nanti saya dengar je Simak lah ya. lagi ya. Oke, baik. Ya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu, Amin. lancar selalu. Amin. Terima kasih Sama-sama. atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Marhaban ya. Oke. Darmawan. Saya. Boleh kita coba angkat di Tanjung Pinang? Boleh, silakan. Kita coba sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nampaknya terputus Bang Darmawan. Terputus. Nah, kalau gitu macam tuh ada Jakarta dulu boleh? Oke, boleh silakan. Oke, halo. Assalamualaikum. Selamat siang, Budaya Nusantara. Halo. Halo, silakan. Dengan siapa di mana? Selamat siang, Bang Wow. Mizwardi sana? Abang siapa? Mizwardi. Oh, Abang Mizwardi, salam kenal ya. Makanya kalau Abang Mizwardi nanti, Abang Mizwardi setiap hari apa siaran? Nanti biar Ica nih seluruh Indonesia dia cover. Dengarkan. Ardi setiap hari siaran, cuma beda jam aja. Gitu. Tak ada libur kah? Ada. Nah, Bang Ardi itu macam tuh ya. Oke, Ica. Ya. Silakan. Gimana Ica? Mau kirim salam atau kirim makanan boleh? Aku pantun. Mau pantun silakan. Mau pantun, Oke. boleh. Jalan-jalan ke Tanjung Pinang. Serius nih, diajak enggak? Jangan lupa membeli benang. Masa yang lalu jangan dikenang, supaya kita bersenang-senang. Asik. Ada lagunya tuh, Bang Ardi. Oke, kalaulah kata coba. Kalau bersimpul talinya benang. Alamak. Apa nama kain corak batik warnanya terang. Kalau sama hati nak senang, boleh sama tari melemang. Is tuh dibalas sama Bang Ardi tuh, Ica. Mungkin Kak Caca ini pernah mendengar daripada tari melemang, Bang Awan? Caca, Ica tahu tak tari melemang? Apa itu? Nanti makanya dengar ya. Celana ketat. Aku bilang kapan Tanjung Pinang ini, saya udah lama nggak ada di Tanjung Pinang. Udah. Ini ya makanya. Ini ada pantun dikit nih buat Ardi dan pun Ica nih. Celana ketat disebut kolor, dibeli 4 sama Pak Mandor. Mari bergembira di Pro 4 warga Tanjung Selor dan semua. Tarik semangat janganlah kendor. Macam tuh. Oke. Luar biasa pantunnya Bang. Biasa di luar kita. Oke, baik. Itu aja Ica ya. Nanti ikutan lagi ya Ica ya. Boleh ya? Oke, terima kasih. Ada kesempatan buat yang lain lagi. Iya, siap. dulu dong. Oh gitu dong. Oke deh, siap dong kalau gitu. Oke, makasih. Sama-sama. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi Ica. Bagaimana? Bang, nampaknya dari Pinang nih ada yang boleh. Kita coba angkat terlebih dahulu. Silakan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Rudi. Mirip dengan bapak saya namanya Dari Kalimantan tadi Rudi Kalimantan Tengah. Luar biasa. Oke. Mungkin Bang Ardi boleh dibesarkan dikit suaranya? Kuatkan dikit boleh? Ini harus dibesarkan Bang ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, sama. Salam kenal kembali. Mungkin di Kalimantan Tengah kan ibarat kata boleh kata ada kita di rumpun-rumpun Melayu lah, ya kan? Betul. Oh, Kalimantan Selatan. Mungkin Bang Rudi pernah mendengar daripada tari kayang, tari melemang nih Bang?
Belum pernah bang nanti coba kita sama bercerita berkisah panjang terkait tentang tari Melembang ini bang. Tentunya ada narasumber yang luar biasa pada lebih kurangnya tradisional bang. Okey. Bang Wawan. Iya saya. Kecil suaranya Bang Ardi. Kurang tak terdengar. Bang Wawan tadi kabarnya macam mana bang, ditanya? Alhamdulillah baik di akhir bulan. Alhamdulillah disyukuri. Amin. 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 Halo? Ya, saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bang Rudi kita, Bang Wawan ya. Oke, baik. Walaupun kurang sedikit kurang kuat suara dari pendengar kita di sana ya, tapi nggak apa-apa, masih terdengar dikit. Oke, baik. nanti kita. Baik, Bang Ardi, kita nak berlagu dulu satu boleh? Boleh bang, silakan. Oke, ini dia lagu dari daerah Bang Ardi ya, Tanjung Pinang Kota Budaya dari M Chandra. Mantap. Oke, tetap di sini di Siaran Budaya Nusantara Perempat Berjaringan. Tanjung Pinang Kota Budaya, negeri pantun penuh seloka, pemimpin arif dan bijaksana, rakyat hidup aman sejahtera. Tanjung Pinang Kota Budaya, berbilang suku, berbilang bangsa, hidup bersama menjaga kota, dulu dikenal segantang lada. Tanjung Pinang Kota bestari, adat budaya dijunjung tinggi, sudah termasyhur ke segenap negeri, pahlawan tersorak Yali Haji. Tanjung Pinang kotanya indah, banyak pengunjung datang berkhemah, nak mencari kabar sejarah, agar kelak tidak menyalah. Tanjung Pinang Kota bestari, adat budaya dijunjung tinggi, sudah termasyhur ke segenap negeri, pahlawan tersorak Yali Haji. Tanjung Pinang Kota bestari, adat budaya dijunjung tinggi, sudah termasyhur ke segenap negeri, pahlawan tersorak Yali Haji. Tanjung Pinang Kota Budaya, negeri pantun penuh seloka, pemimpin arif dan bijaksana, rakyat hidup aman sejahtera, rakyat hidup aman sejahtera, rakyat hidup aman sejahtera. Iya, itu satu lagu Tanjung Pinang ya, dan pastinya masih di sini di Siaran Budaya Nusantara Tanjung Pinang dari M Chandra. Oke, Adi masih bersama kah? Bang Ardi? Bang Ardi? Oke, Bang Ardi masih bersama? Halo? Oke, Bang Ardi, kita on air kembali. Bang Ardi masih bersama ya? Oke, tadi lagu pertama kita adalah Tanjung Pinang Kota Budaya. Memang benarkah macam tu?
Betul bang. Ai, mantap. Bisa cerita sedikit? Kalau untuk berbicara tentang budaya tentulah banyak. Banyak sangat ya. Tempat pun saja banyak budaya, adat istiadat. Itulah kekayaan Indonesia. Itulah, iyalah. Nanti yang patut kita banggakan. Benar sekali. Oke. Tentunya pula sama kita pelajari. Betul ya, sekali. bang? Nanti kita nak melancong ke sana, bawa kita ke jalan-jalan ya. Boleh bang. Siap. Ardi tunjuk jalan, jangan sampai jalan sesat aja lah. Allahu Akbar, janganlah macam tu. Maksudnya itu kalau jalan yang semak Belukar kita tebaskan. Iya macam tu ya. Okey, 0213504510 sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana? Tapi pun. Ya pun. Oh, orang Lampung. Dengan siapa? Bandar Lampung. Ya, dengan siapa di? Dengan Babang Tampan. Babang Tampan. Oke, Babang Tampan yang sangat tampang sedunia. Oke, Babang Tampan. Sapa dulu kawan saya. Siapa? Siapa? Tak dengar dari pertama. Bang Ardi. Dari Tanjung saya. Tanjung Pinang. Tuh kan, men. Ya, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Assalamualaikum Bang, Tabi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ya pun gitu Bang. Kalau saya bilang Tabi pun. Ya pun gitu. Oke, baik. Tak boleh maksa orang. Enggak. Iya bercanda. Iya, kita saling belajar macam tu ya. Berbagi. Itu dia. Tadi nih, Bang Ardi. Bang Ardi, ya ini memperkenalkan sapaan Lampung aja. Iya, nggak apa-apa. Kalau orang Lampung tinggal di Lampung, ya kalau siapapun yang tinggal di daerah Anda, ya banggakanlah. Iya dong. Gitu, Siap, 86. Jangan sedih, jangan. Iya, tenang saja. Oke, baik. Saya tertarik dengan temanya nih, Bang Ardi. Apa tadi tari apa? Tari melemang. Tari melemang. Tari melemang ini nanti saya titip aja sama narasumbernya ya, Bang Wawan ya. Boleh. Ini tari melemang ini diadakannya untuk menyambut tamu kah, apa untuk hari-hari spesial apalah gitu. Pokoknya tarian ini nih dipersembahkannya tahun sekali apa gimana gitu. Gitu ya. Apakah ada momen-momen khusus begitu ya? Ada momen-momen khususnya gitu. Oke, baik. Bang Ardi, siap. Bang Wawan. Bang Ardi, Babang Tampan ini banyak dia berpantun. Coba silakan Bang. Ini ada pantun nih Bang Ardi, Bang tuh Wawan. kan, silakan. Babang Tampan, silakan. Burung gereja baca koran. Aish. Mantap. Buruan kerja, ngapain jadi pengangguran? Lama. Jalan-jalan ke Kalimantan. Jangan lupa membeli papan. Iya. Jangan tengok mantan, tengok latopan Babang Tampan. Alamak, biasa macam tu. Babang Tampan. Kalau buat Bang Ardi, jalan-jalan ke Bekasi. Iya. Ya. Apa-apaan sih? Ke angkasa pakai Apollo, lalu mendarat di rumah Joglo. Mari kita bergembira, warga semua yang ada di dunia maupun di Gorontalo. Semoga rezeki datang berkilo-kilo. Amin, ya Allah. Jalan-jalan ke Empang. Cakep. Nemu sendal jepit buatan Jepang. Berapaan harganya? Wahai Bang Dermawan, beli rokok sebatang dapat utang. Salah lah, tipu. Saya tak suka merokok. Salah Babang Tampan. Iya deh, nggak apa-apa. Terima kasih Babang Tampan. Sama Bang Ardi, Bang Wawan, sehat selalu yo. Sama-sama. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, itu tadi Babang Tampan ya. Bagaimana Bang Ardi? Ada tak lagi? Dari talian telepon kami ada nampaknya yang bersambung nih. Boleh, silakan. Yang ada siapa? Kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya. Salam budaya. Salam budaya, siap. Dari Ciguria di Jakarta. Ciguria Jakarta. Ciguria, baik. Sekarang sombong loh. Siapa yang sombong, Ciguria? Tadi angkat. Bukan tadi angkat Cik Guria, harus bergantian. Iya. Langsung Cik Guria. Tanjung Pinang, Cik Ganteng. Abang siapa nih di Tanjung Pinang? Katanya Bang Ardi. Katanya sudah tahu Bang Ardi ini the best di sana. Iya. Kita pantun dulu, boleh berpantun? Boleh Cik Guria. Telur menetas ke kolam renang. Cakep. Airnya kan terlihat tenang. Selamat datang di Tanjung Pinang. Semoga ceria dan selalu senang. Itu pula. Namanya Cik Guria selalu ceria. Itu. Bang Wawan. Saya. Untuk Cik Guria nih. Iya, apa dia? Kalau tegak-tegak namanya batang. Iya, Mak. Hinggapan balam tempat bersusun.
Selamat datang di Tanjung Pinang, Kota Gurindam, Negeri Pantun. Oi, mantapnya Cik Guria. Coba lagi Cik Guria. Balasnya begini waktunya. Kenapa dia? Balasnya gimana ya? Yang aku ingat gini, jalan-jalan ke Tanjung Pinang, lihat bunga di atas karang. Kalau ingin jadi pemenang, jangan mudah patah arang. Jadi Ingin hati memakan kari cendawan batang keladi. Girang hati tengok Cik Guria dan Bang Ardi bertemu semua yang baik budi. Masya Allah. Jalan ke Tanjung Pinang, ada angsa terbang melayang. Hati yang terasa senang, jumpa Bang Adi, udah wawan yang tersayang. Oh, tayang. Luar biasa. Memang kalau berpantun ini tidak ada habis-habis. Benar, Cikgu. Iya. Bang Ardi ya, memang kita kalau belajar pantun ini orang-orang Tanjung Pinang jago-jagonya. Terima kasih. Ya kan? Harus memang kalau di alam budaya ini harus banyak-banyak harus belajar berpantun. Baik. Betul. Bang Wawan tadi ingatnya lemang dulu, mentang-mentang ada lemang. Iya, mungkin nanti ada mungkin ada koneksitasnya, kita tanya nanti bersama narasumber ya. Lemang ini kan namanya kan bisa dipesona kayak yang tadi melemang ya. Kan buat itu bisa gaya tari buat melemang itu tubuh yang kaya katanya itu. Terus saya mau tanya ini tahun 2024 ini sudah ada pentas nggak pertunjukan ini gitu ya di Kemang ini gitu. Apakah nanti bulan ini ada apa sudah lewat gitu. Itu kan pertunjukan lemang itu kan aduh luar biasa, aku lihat aja videonya wow. Gaya geraknya, begitu ya? Ya kan? Nah gitu. Bagaimana ini usia anak-anak ini umur berapa tahun ya ikut kayak begini, tari gini loh. Oh gitu. Usia berapa ya untuk tari melemang ini ya? Oke, nanti dicatat oleh Bang Ardi nanti ya. Baik. Oke. Tanya ya Bang Ardi ya. Siap, nanti ditanya kembali ya Cik Guria. Tari tradisional ya. Oke. Iya mas, abad ke-berapa tuh? Saya ingat abad ke-12. Nanti tanya mana. Oke, Cik Guria. Mau lihat ya Cik Guria? Terima kasih banyak, Gurung Irian, Gurung Cendawasih. Dan terima kasih. Sama-sama Cik Guria. Bye. Oke. Bang Ardi, ada satu lagi dari Jakarta boleh? Boleh Bang, silakan Bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam budaya. Salam budaya. Dengan siapa di mana? Dengan Wak Udin dah. Wak Udin di mana nih? Jambi. Alamak, orang Jambi. Wak Udin. Baik, Wak Udin sapa dulu Bang Ardi ya. Assalamualaikum Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah kabar baik. Iya. Macam mana? Sehat selalu. Selalu Kalau di ceria. Jambi cuacanya lagi panas nih. Oh, Jambi panas Bang Ardi katanya. Udah dermawan sehat dah. Alhamdulillah, dompet yang kurang. Hargo samo kan? Hargo samo. Baik. Apa ceritanya di temanya dah? Temanya Bang Ardi berkaitan dengan tari melemang. Tari melemang. Tari melemang. Ini Wak Udin baru pernah dengar ini ya. Iya ya. Oke. Ya nanti di Jambi udah ada tari melemang kan. Baik, nanti kita simak ya. Jadi mau nyimak di apa? Tapi mau nyapa penyiar boleh? Boleh. Boleh. Buat penyiar perempat Jambi ya. Bang Amsori, selamat siang. Buat Bang Mahmud juga ya. Bang Eki, Mbak Pina, Mbak Adi, Seli, Ayati Sargawi sama Adi Indra di Jambi ya. Oke. Siap. Ya, buat Uda sama Bang Ardi. Iya. Terima kasih waktunya ya. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum dah. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin masih 2 menit lagi kita untuk menuju ke siaran langsung untuk bersama narasumber di sana ya Bang Ardi ya. Oke. Mungkin satu lagi dari Jakarta boleh ya? Oke, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mbah Jarwo di Lampung Timur. Mbah Jarwo. Oh, Mbah Jarwo. Oke, Mbah Jarwo, langsung saja Mbah Jarwo. Ada Bang Ardi. Nanti saya simpel aja. Disimpan. Oke. Pertanyaan saya nanti tolong disampaikan. Apa tuh? Itu ada sanggar tarinya enggak gitu. Oh gitu, ada sanggar tarinya kalau tidak. Ada sanggarnya berarti ada latihannya gitu loh, iya. Di Bang Wawan. Iya, Nggih, matur nuwun nggih, Mbah. Mau jam 1:30 mau dirle kan. Nggih, Mbah. Gitu aja, sehat selalu kalian Siap. Terima kasih ya Mbah yo. Matur nuwun nggih, Mbah.
dari Sabang sampai Merauke. Cakep. Hanya kalian berdua yang paling Seriusan nih Mbah? Alamak, terima kasih Mbah. Wah ya pun. Itu dia ya. Pendengar-pendengar kita ini pandai berpantun ya Bang Ardia. Patut kita banggakan, kita acungi jempol untuk hal ini ya Bang Ardia. Luar biasa. Baik, dan pastinya kita nanti masih menunggu untuk Anda ya. Silakan nanti bisa berpartisipasi berkaitan dengan tema kita kali ini yang sangat menarik dari RRI Tanjung Pinang, akan membahas mengenai keeksotisan kayang tari melemang seperti apa ya. Nanti bersama RRI Tanjung Pinang ya Bang Ardi ya. Oke. Dan ini kita akan siap-siap untuk menuju ke RRI Net, dan juga Anda pendengar dimanapun Anda berada, di samping Anda bisa mendengarkan melalui siaran budaya nasional RRI Pro 4 Networking di seluruh Indonesia, pun juga halnya ya Bang Ardia bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya Bang Ardia. Luar biasa. Itu biasa dia. Di luar. Biasa. Iya, oke. Dan pastinya indah nian pastinya kita tengok setiap daerah di Indonesia, sama halnya pun juga di Tanjung Pinang. Suatu saat kalau ada rezeki kita nak tengok untuk Tanjung Pinang di sana ya Bang Ardi ya. Kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan Bang Wawan. Alamak, hewa. Kami nantikan Bang ya. Macam mana? Iya, insya Allah kita nak jumpa di sana ya Bang Ardi ya. Amin. Boleh. Yang pastinya. Sama-sama kita keliling Tanjung Pinang. Kita keliling Tanjung Pinang. Sedikit saja Bang Ardi. Tanjung Pinang, apa makanan khususnya apa Bang Ardi? Kalau banyak Bang, banyak. Seafoodnya ada, makanan tradisional pun ada, semua lengkap. Semuanya lengkap ya. Itu. Iya, baik. Jadi kalau Bang Wawan sampai ke Tanjung Pinang, Tanjung Pinang tu dikenal dengan gonggongnya Bang. Gonggongnya ya. Baik. Kemudian sebutan Tanjung Pinang kota gurindam negeri pantun Bang Wawan. Baik deh Bang Ardi. Sesaat lagi dan kita akan terhubung juga ke RRI Net kali ini Bang Ardi. Kita dengarkan lagu dulu ya. Oke Bang. Ayo mama jangan marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayam hitam telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyor hitam
Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera pendengar Perompak dimanapun Anda berada. Siaran budaya Nusantara Perompak berjaringan hadir. Dan sama saat ini bersama saya Darman Ismail. Dan juga ada rekan saya dari RRI Tanjung Pinang. Di sana sudah hadir bersama Miswardi. Assalamualaikum Miswardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bang Miswardi ya? Oke. Sangat menarik. Tema kita kali ini berbicara mengenai apa Bang Miswardi? Tema kita pada hari ini bercerita tentang keeksotisan Kayang Tari Melemang, Bang Wawan ya. Keeksotisan Kayang Tari Melemang. Saya baru dengar Tari Melemang. Saya hanya dengarnya lemangnya saja. Ini apakah ada koneksitas di sini? Apakah mengambil dari hal ini? Nah, apakah narasumber kita sudah hadir di sana, Bang Zuardi? Untuk narasumber hari ini Ardi tidak seorang diri, Bang. Baik. Ardi ditemani kakak cantik putih berdelau kami. Berkacamata, kalau bak umpama kata pantun, apa dia? Pancing selar dapat pelata. Di laut menangkap bilis. Iya kah? Berjilbab berkacamata, senyumnya pula nampaknya manis. Alamak, pergi keluar tidak pamitan, pulang-pulang sudah malam. Terima kasih aku aturkan mendengar hati yang terdalam. Itu Bang Wawan ya. Iya. Ada siapa dia? Ada siapa di sana? Di sini ada Kak Maharani, Bang. Owner dan koreografer Sanggar Seni Sirih Junjung, Bang. Assalamualaikum Kakak Maharani, Rani atau Mahar? Kita nak sebut. Biasa dipanggil Kak Rani saja. Kak Rani saja ya. Sehat Kak Rani ya? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Wajib sehat. Wajib sehat ya. Dan pastinya pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan mengajak Anda juga bertanya. Waktu kita sangat pendek kaitannya dengan angka tema 0213504510 atau WhatsApp di Jakarta di 081211249928. Bagaimana di Tanjung Pinang, Bang? Kalau di Tanjung Pinang di talian telepon 0771450561, kemudian di talian WhatsApp 081170488660, Bang Wawan. Baik, silakan Bang Zuardi bersama narasumber. Oke, baik pendengar Perompak dimanapun saja berada, kemudian pemirsa RRI Net dan juga RRI Digital. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang keeksotisan daripada Kayang Tari Melemang bersama Kak Rani kita pada siang hari ini. Kak Rani, apa kabarnya, sehat Kak? Alhamdulillah. Banyak yang bertanya Kak terkait tentang Tari Melemang. Apa kiranya Kak Tari Melemang tersebut Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya buat kawan-kawan semua yang ada di Tanjung Pinang dan seluruh pendengar yang ada di mana saja berada. Kali ini kita mungkin akan membahas Tari Melemang. Ya, Tari Melemang itu adalah salah satu tari tradisional yang ada di Bintan. Di Bintan? Iya, di Bintan. Itu tepatnya di Tanjung Pisau, Bintan Penaga, Kecamatan Teluk Bintan. Kecamatan Teluk Bintan. Iya. Jadi saya sedikit bercerita sejarah dari Tari Melemang. Tari Melemang itu sudah ada di Bintan itu sekitar dari abad ke-12. Abad ke-12. Biasanya Tari Melemang ini dipertunjukkan di kerajaan pada zaman itu. Kemudian berkembangnya zaman, masyarakat pun ingin menikmati tarian melemang itu, cuma dengan pertunjukan dan konsep yang sedikit ada perubahan. Seperti itu. Berarti sudah sejak lama adanya Tari Melemang ini ya Kak ya? Iya, betul. Berarti otomatis ini merupakan
dilaksanakan untuk di istana kerajaan yang ada di Pulau Bintan tentunya. Iya, betul. Okey, luar biasa, cukup lama. Ini menjadi salah satu tradisi yang harus kita lestarikan bersama, apalagi di zaman yang terus berkembang dan terus begitu maju media sosialnya. Baik Kak, terkait tentang tari melemang juga, berarti asal nama dari tari melemang ini tentulah orang bertanya. Tadi sempat disinggung lemang Kak. Apakah ada kaitannya atau tidak Kak dengan tari melemang Kak? Jadi begini, melemang itu terkadang penafsiran orang beda-beda. Ada ya seperti abang penyiar yang di Jakarta nih, dia cakap melemang tuh lemang yang macam yang kita biasa makan kalau bulan puasa, terbuat dari ketan tuh, beras ketan. Namun melemang yang kita maksudkan di Bintan ini adalah kenapa dia dikatakan tari melemang, karena ada salah satu gerakannya ataupun bisa lebih tepatnya itu kalau saya katakan dia ada bentuk semacam kayang. Semacam kayang. Kayang itu dia badan kita tuh melenting lah ke belakang. Melenting. Dengan kaki yang agak terbuka, tangan tuh di belakang, menahan postur tubuh yang semacam, ada juga yang menyebut macam layang-layang. Macam layang-layang. Berarti antara kaki dengan tangan jejak ke lantai, sampai ke lantai, betul? Macam itu. Dan itu bukan gerak sembarang gerak, tapi gerak tu ada maksud. Gerak tu bentuk tu seperti itu karena ada sesuatu yang dituju. Jadi gerakan tu dia nak mengambil, kalau dulu tu macam ada sapu tangan atau uang, koin atau uang-uang raicai macam tu. Kalau sama dengan halnya dengan saweran atau bukan? Tidak. Beda. Kalau saweran itu lebih kepada penonton atau penikmat tu dia datang mendekati penari memberikan seperti itu. Kalau ini? Kalau ini tidak. Memang memang si penari itu yang membawa properti tadi atau semacam sapu tangan tadi yang tujuannya itu adalah untuk mempersembahkan kepada raja-raja. Baik. Jadi itu sebagai hiburan pada zaman dahulu di depan raja lah berarti ya. Betul. Berarti kalau terkait tentang melemang ini memang khusus gerakannya, bukan lemang Kak ya. Bukan. Baik. Terkait tentang gerakan tadi melemang sudah, itulah mengapa disebut namanya melemang Kak karena bentuk badan yang melenting, kaki dan tangan jejak ke tanah dengan badannya tumpuannya pada kaki dan tangan Kak ya. Yang menjadi beban badannya tadi, betul. Baik. Terkait tentang keindahan, kemudian gerak tari, apakah hanya melemang itu tadi yang menjadi sebuah gerakan Kak? Apakah ada gerakan-gerakan lain atau macam mana Kak? Jadi tari melemang ini dia pada dasarnya itu ada gerakan dasar. Gerakan dasar itu meliputi joget, terus inang, dan step. Kalau joget itu seperti apa Kak? Joget tuh kalau saya cakap, kita tuh macam gerak tuh ke kiri ke kanan, terloncat sikit, macam bertandak sikit lah Kak. Betul. Bertandak macam tu. Baik. Kalau inang Kak? Kalau inang tuh gerak dia lebih lembut lah. Lebih lembut. Lebih lemah gemulai karena di hadapan raja tadi. Kemudian yang terakhir tadi ada step itu sama seperti joget, cuman kalau joget ini kan dia gerakannya ke kiri dan ke kanan. Kalau step ini dia lebih gerakannya tuh maju ke depan, mundur ke belakang. Jadi maju mundur kalau saya cakap. Baik, lemangnya terakhir. Baik, itu terkait tentang gerakan. Berarti ada 3 poin tadi yang telah disampaikan oleh narasumber kita. Kemudian juga ada, mungkin kalau menari ini otomatis identik dengan alat musik dan musik yang dimainkan Kak. Kira-kira seperti apa Kak musik dan alat musiknya Kak kalau untuk tari melemang nih Kak? Dulu tuh kalau sejarahnya tuh masih di zaman kerajaan itu, melemang ini
dia cuma menggunakan 3 alat musik saja. Apa itu, Kak? Tambur, Tambur, terus ada gong, sama biola. biola, bongo. Iya. Baik. Cuman itu aja, 3 itu aja. Oke. Jenis musiknya ya seperti mainan Pulau Kampai. ya seperti itu. Terus joget, Tanjung Katung. Tanjung Katung. Oke, berarti dengan musik-musik rentak yang agak cepat, laju. Ada juga yang cepat, Rancak. ada juga yang lambat. Slow lah, Kak ya. Itu terkait tentang gerakan sudah, musik, alat musik sudah. Kemudian kondisi tari melemang pada masa sekarang seperti apa kira-kira, Kak? Iya. Kondisi tari melemang zaman sekarang ini mungkin ada beberapa generasi sekarang yang tidak tahu melemang itu apa, tari melemang itu dari mana, tarian itu seperti apa, gitu. Jadi sedikit saya bercerita, saya tahu tari melemang nih saya masa kelas 2 SMA sekitar tahun 1999. Kebetulan saya masa itu menjadi penari, belum menjadi seorang penata tari. Jadi saya hanya yuk kita mau lomba, kita mau ikut perhelatannya, ada lomba tari, parade tari masa itu. Nah, jadi kita membawakan tarian yang berjudul Tandak Lemang. Tandak Lemang, Taunya tuh Tandak Lemang tuh kita tuh kayang lah. Jadi sebulan lebih kurang tuh kita belajar kayang. Belajar kayang. Belajar kayang. Jadi kenapa kita bertanya, ada kawan-kawan yang memang dia tak tahu, disuruh nari gerak ya gerak aja, apa maksud dia tak tahu, dia tak tanya kan. Kalau saya tanya kenapa macam ni, kenapa harus seperti ini, terus dari mana asalnya tarian. Disitulah saya tahu bahwasannya tarian Tandak Lemang ini mengangkat dari tari tradisional melemang yang ada di Tanjung Pisau. Tanjung Pisau, Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan itu. Jadi terus berkembang zaman sampailah ke tahap sekarang. Sempat beberapa tahun itu saya tidak pernah mendengar melemang yang asli ya. Macam mana kita nak mengembangkan tari melemang yang asli itu menjadi kreasi jika saja melemang yang asli itu terancam hilang. Nah, jadi beberapa waktu saya pernah komunikasi dengan orang asli. Kalau saya cakap orang asli, dia keturunan 4 dari yang orang melemang di Bintan Penaga itu. Kondisinya itu dia memang dia cakap memang sangat miris lah, karena anak-anak sekarang lebih suka macam TikTok, macam joget-joget yang sekarang. Itu padahal posisi diorang tuh dekat ujung lah ya, bukan perkotaan kan. Tapi diorang yang seperti itu diorang cepat gitu. Nah, tradisi tadi itu yang diorang tak nak mengembangkan. Nah, jadi di situ saya cakap ini tak bisa kita biarkan, kita harus kita harus macam mana usahanya untuk mempertahankan, menjaga, melestarikan dengan membawa anak-anak yang muda-muda sekarang ini untuk bisa berkecimpung di tari melemang. Baik, luar biasa. Itu terkait tentang tari melemang, terkait tentang pada masa sekarang yang kira menjadi perhatian khalayak ramai, khususnya di Pulau Bintan, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, di kecamatan apa tadi, Kak? Teluk Bintan. Teluk Bintan. Akak, terkait tentang sanggar seni, terkait tentang tari melemang. Kalau di Bintan ada, Kak, yang sanggar seni yang betul-betul menggiat terkait tentang tari melemang ini, Kak? Kalau yang sanggar seni asli Bintan Penaga ini ada. Dia sekarang tuh sudah ada namanya Sanggar Bintan Penau. Itu dia memang khusus untuk sanggar tari melemang asli. Kebetulan saya adalah pimpinan dari Sanggar Seni Sri Junjung. Ya, yang berdomisili di Bintan Timur. Saya pemerhati, terus saya juga bisa dikatakan penggiat
terhadap seni tradisi yang ada di Bintan. Baik. Nah, jadi saya sangat salah satunya bisa dikatakan saya salah satunya yang ikut mau menjaga seni tradisi yang ada di Bintan, salah satunya tari Melemang. Nah, kebetulan kemarin kami baru saja membawakan satu garapan tari kreasi yang kami angkat dari Melemang itu tadi. Oke, baik. Baik Kak, terkait tentang tari Melemang yang cukup menjadi yang menjadi hangat perbincangan pada siang hari ini. Kira-kira kapan terakhir Kak melaksanakan atau membuat pertunjukan tentang tari Melemang nih Kak? Awal September kemarin. Awal September di mana Kak? Di Kabupaten Karimun. Oke, persembahan Kak ya? Iya, persembahan. Sanggar kita dapat undangan oleh sanggar yang ada di Tanjung Balai Karimun. Terus kita datanglah karena kita diundang, kita suka lah. Itu kalau tak silap Ardi itu acaranya skala internasional Kak ya? Betul. Karena mancanegara juga hadir. Betul. Ada dari Singapura, ada dari Malaysia juga. Oke, baik. Beberapa provinsi dari luar Kepulauan Riau. Oke, baik. Kita coba sapa Bang Wawan dari tadi senyum aja Bang Wawan. Saya senyum menyimak informasi dari Kak Rani ini sangat amazing, sangat bagus sekali kaitannya dengan Lemang. Dan kita boleh ada pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita? Oke, silakan. Iya, tadi sudah ada ya sebelumnya ya, Bang Ardi ya. Ini kita angkat dulu, atau tepatnya ada WhatsApp dari Bali. Ya, ada Pak Arya Asra di Tabanan, Bali. Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Selamat siang Bang Dermawan, Ismail dan Bang Ardi serta narasumber. Saya mau tanya, kalau tarian Melemang dipentaskan dalam acara apa saja katanya? Dan bagaimana respon anak muda terhadap tarian Melemang ini? Terima kasih, suksme, selamat bertugas Bang Dermawan Ismail dan Bang Ardi dari Bapak Arya di Tabanan. Ini pun kayaknya sudah senada dengan pertanyaan dari Cek Guria dan juga ada Bapak yang tadi dari kalau siapa Mbah Jarwo. Ini momen-momen tari Melemang ini ada saat kapan? Kalau tadi saya langsung saja juga Cek Guri ya menanggapi bahwa usia berapa sih para penari ini, dari usia berapa? Silakan Kak Rani. Oke, langsung saya jawab. Oke, silakan Kak. Pertanyaan yang dari Bali tadi, itu pertanyaannya kapan aja ditampilkan tarian Melemang ini. Nah, untuk zaman sekarang itu tarian Melemang ini alhamdulillahnya sudah dapat respon dan respon sangat positif dari pemerintahan Kabupaten Bintan. Jadi ketika ada event yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Bintan, mereka sering dilibatkan dalam acara-acara tersebut. Seperti itu. Usianya Kak Rani? Untuk penarinya Kak usia berapa? Oke, penarinya itu untuk yang saat ini itu yang dari Bintan Penaga yang asli itu mereka masih menjaring anak-anak yang usia sekolah SMP dan SMA. Karena yang usia yang sudah tua, maksudnya yang udah mak-mak, dan itu bukan berarti kita tinggalkan, itu tetap harus kita rangkul karena mereka adalah sumber ilmu kita, dan kita harus memberikan kepada generasi muda, kepada anak-anak sekolah. Jadi sekarang itu rata-rata anak-anak sekolah SMP dan SMA. Nah, tapi kalau di sanggar saya mempunyai anak didik itu dari SD kelas 1 sampai kelas 6, terus ada SMP dan SMA. Nah, saya ada mengajarkan salah satu tarian Melemang ini kepada seluruh anggota sanggar saya yang ada di Kijang. Tentunya Sanggar Seni Sirih Junjung Bang Wawan. Baik, Bang Hardi dan Kak Rani sudah ada telepon, boleh saya angkat? Boleh Bang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Leman di Lampung. Leman di Lampung. Tabifon. Pantun satu kali saja kemarin. Boleh, silakan. Jalan-jalan ke kota Tanjung Pinang. Tidak lupa ke kota Bengkulu.
kalau sudah ada yang minang, langsung saja ke penghulu. Insya Allah. Jangan lama-lama nanti diambil Bang Wawan. Yang ini langsung saja Bang Wawan. Silakan. Iya. Dengan Ibu siapa ini? Kak Rani. Dengan ya, Kak Rani. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya mau nanya nih. Judulnya keeksotisan kayang tari melemang. Baik. Nah, jadi maksudnya itu selain melemang tuh, Ibu, apa sajakah yang ada di sana gitu di Tanjung Pinang? Apakah melemang, melupis atau yang bagaimana gitu? Itu saja. Makasih udah Wawan. Oke. Iya, Bang Leman, kita membahas bukan kulinernya ya, melemang melupis ya. Namun mungkin di sini melemang di sini adalah kita tarian ya, begitu ya Karen ya. Mungkin seperti itu. Kalau berbicara masalah melemang, melupis, lainnya itu banyak. Tapi kita memfokuskan di sini adalah melemang dalam artian tarian, begitu ya Kak Rani ya. Oke. Dan Bang Ardi. Iya, Bang Ardi dan Kak Rani, ada lagi ini dari Pak Alex di Manado. Selamat siang, baik Bung Wawan dan Bung Ardi. Apakah tarian melemang ini cuma dikhususkan di istana kerajaan saja, atau untuk bisa di tempat umum, dan para tariannya ini sudah digabung pria dan wanita? Oke, begitu saja. Makasih dari Kang Alex di Manado. Oke, macam mana kan ini? Langsung? Iya, saya langsung jawab. Oke, boleh. Ini yang di Lampung saya jawab dulu atau gimana? Boleh, silakan sekalian. Gayung sudah bersambut. Ya, yang kalau di Tanjung Pinang dan Bintan itu banyak ya seni tradisi kita, apalagi kuliner kita yang banyak banget gitu. Jadi Bapak yang di Lampung mungkin bisa main-main. Nah, ayo. Nanti sekalian, karena kebetulan kita juga Tanjung Pinang dan Bintan itu masih satu daratan. Jadi dekat sekali kalau kita mau misalnya melihat segala macam yang ada, wisata yang ada di Bintan. Saya lanjut deh ke Bapak, pertanyaan yang di Manado. Baik. Apakah tari melemang itu hanya di istana saja? Istana saja, ya. Pada zaman dulu itu memang diperuntukkan kepada raja-raja. Ketika raja itu beristirahat dan dibuatlah tarian itu, dipersembahkanlah tarian itu kepada raja-raja dan orang-orang yang ada di istana. Namun berkembangnya zaman, masyarakat juga ingin menikmati tarian-tarian melemang ini. Jadi dibuatlah juga, diperbolehkanlah juga untuk dipertontonkan atau dipersembahkan kepada masyarakat yang ada di luar istana kerajaan, sampailah saat ini cuma dengan konsep yang sedikit berbeda. Begitu ya. Itu. Karena pada zaman dulu itu kalau konsep melemang aslinya itu memang ada yang namanya, ada tokoh-tokohnya, ada rajanya, terus ada ratunya, pengawalnya, dan ada cerita-ceritanya. Namun di zaman sekarang tari melemang ini hanya dibuat untuk seperti untuk menghibur masyarakat saja gitu, dengan penari yang hanya perempuan. Dan laki-laki itu untuk sebagai pemusiknya saja. Seperti itu ya. Baik. Ini waktu kita tidak banyak, saya bacakan lagi satu WhatsApp ini sangat menarik ya, Bang Adi ya. Ada Ibu Sri Haryatun di Ciledug, ada Kalkun di balik pulau Derini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Maharani. Saya pendengar setia Pro 4 nih katanya. Tarian melemang diciptakan oleh siapa sih? Dan dipentaskan untuk acara apa saja? Mungkin tadi kita sudah sampaikan, Kak Rani, agar bisa melihat lebih detail tarian melemang. Tarian melemang menggambarkan apa ya? Bisa dilihat dari mana? Salam budaya dari Jakarta, terima kasih. Mohon izin apabila berkenan dikirimkan foto tari melemang. Searching aja di Google mungkin bisa. Oke, silakan Kak Rani, waktu kita langsung dan mungkin kesimpulan sekalian boleh. Iya benar. Tarian melemang itu saya belum dapat tahu pasti siapa penciptanya pada zaman dulu itu, pada zaman abad ke-12 itu. Cuman tarian itu ditarikan bermaksud tujuannya adalah menghibur kepada raja-raja seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Dan itu siapapun bisa menikmati di zaman sekarang dengan konsep yang berbeda itu. Tapi saya tidak tahu pasti siapa, karena saya juga sering koordinasi, saya sering menghubungi dengan masih keturunan yang menjaga tari melemang tadi. Seperti itu.
Baik, mungkin ini waktu kita sangat terbatas untuk Kak Ardi. Kak Rani boleh disimpulkan berkaitan dengan tema yang sangat menarik kita kali ini. Oke, Silakan. Kak Rani boleh simpulkan jadi macam mana tari melemang nih? Ya. Jadi saya mengajak teman-teman seniman, budayawan dan terkhusus kepada pemerintah baik Kabupaten Bintan maupun Provinsi Kepulauan Riau untuk bisa ikut andil dalam menjaga dan melestarikan tarian melemang ini. Baik. Karena apa? Ini adalah salah satu aset kebudayaan kita yang harus kita jaga. Caranya seperti apa? Dengan membuka pelatihan-pelatihan tarian yang hampir punah ini jika tidak kita jaga bersama. Baik. Dan saya juga mungkin saya salah satu dari sekian banyak seniman yang mengusulkan untuk bisa membawa tarian ini menjadi WBTB di UNESCO, warisan budaya tak benda. Insya Allah. Kita di Tanjung Pinang juga udah banyak. Salah satunya pantun. Salah satu pantun dan Mak Yung juga yang ada. Iya, betul. Sekarang masih proses kebaya labu. Iya benar gitu. Jadi seperti itu harapan dan tujuannya kepada generasi muda bahwasannya kembalilah kita kepada tradisi. Walaupun kita tetap berada di dunia yang penuh dengan hiruk pikuk kreasi dan modernisasi ini, kita kembali ke tradisi karena disitulah kita berasal. Baik, itu tadi Bang Wawan ya. Baik, terima kasih Kak Rani dan Kak Ardi pemaparan yang indah. Namun waktu jualah, insya Allah kita berjumpa lagi dan kita paparkan berkaitan dengan tari lemang ini sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 14. Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Ingat Pro 4 informasi sedengar bersama Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bubur kinco manis atau kinca ini masyarakat Muara ini biasanya menyajikan bubur ini saat musim panen durian akan berakhir. Nah, untuk komposisi bahan selain durian juga menggunakan cempedak. Di Sumatera Selatan musim durian atau duren dengan buah cempedak waktunya hampir bersamaan. Jadi jumlah keduanya melimpah. Dan memang pas untuk dimasak jadi bubur kinco. Dalam membuat bubur kinco juga ada tambahan salai cempedak. Sebelum memasaknya jemur dulu daging cempedak sampai kering selama seharian, dan salai cempedak ini biasa dinikmati bersama roti di pagi hari. Ciri khas dari bubur ini adalah rasa cempedak dan durian yang kuat. Rasanya kedua buah ini terasa karena cita rasa manis memang klop untuk dimakan bareng ketan yang gurih. Kombinasi gurih manis menyatu di dalam mulut. Itulah tadi Ingat Pro 4 informasi sedengat bersama Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolur di mana beberado. Siang hari ini kita ketemu dalam Gayung Plembang. Nah dodolurku di mana beberado, di Gayung Plembang kali ini Cik Gaya nak bahas tentang yang namanya menjaga kesehatan ya. Kalau kata wong tuh menjaga kesehatan itu sesuatu yang sangat penting karena kesehatan itu merupakan aset berharga yang harus kita jaga. Di dalam tubuh yang kuat ya, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Nah, kaitannya dengan tentunya menjaga kesehatan, Mak Iniari Dodolor ya sudah mulai masuk masa peralihan ya pancaroba jiwong ya dari musim panas ke musim dingin ya dan tentunya kita harus senantiasa menjaga kesehatan kita. Nah, balik-balik ngomong ke salah satu masalah kesehatan nih. Kali ini bahasanya tentang apa nih Cik Gaya? Bahasanya ini adalah tentang ada sebagian paradigma pemikiran di dalam masyarakat ya. Karena kita tahu ada sebagian masyarakat kita mungkin yang tidak pacak lepas dengan yang namanya rokok. Padahal di dalam di kotak rokok itu dewek di situ disebut ya tentang bahaya daripada merokok itu sendiri ya. Tapi mungkin sebagian masyarakat yang sudah candu kalau kita nih tadi ini agak sulit untuk melepas ke yang namanya ngodot ngerokok ya. Jadi kalau kata wong tuh dide merokok dide boy dide merokok dide boy ya tidak merokok ibarat kata makan ngasuk uang gagem ya. Ada juga yang ngatur ke kalau misalnya tidak merokok rasanya lemak lah tidak makan sih daripada tidak merokok. Nah ada juga yang sebagian yang model mak itu. Nah pandangan dodolur karena ini terkait dengan kesehatan sekali lagi ya. 351656 ada siapa nih nih. Halo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah ternyata Besti masuk duluan. Cak mana kabar Besti, sehat? Alhamdulillah. Wasyukurillah. Hari ini masih waras, tak giloda. Tapi tak usah lah kalau masuk dengan Cik Gaya ini harus ngilo-ilo. Payau mana gila. Mana nak ilo-ilo ni ada Cik Gaya ni. Kalau gila Cik Gaya 33 aku 34. Iya. Mak mana? Hujan apa tidak di Banyuasin? Mak ini lagi. Lah, reduk ini lagi duduk-duduk. Oh, lagi gluduk-gluduk lagi ya. Nah, sekarang ini bahasan kita ngomong tentang masalah kesehatan salah sikonya adalah ada paradigma pemikiran dari masyarakat ini terkait dengan yang namanya ngodot gitu Ada yang tahan, maaf ngomong tidak makan yang penting ngodot Ada yang ngomong ke bahwa kalau dide ngodot cek ya dide boy. Nah, ini cak mana padahal kita tahu ya mungkin ya kita tidak pacak juga nak menyalahkan ya. Ketika mungkin rokok ini sudah menjadi sebuah candu ya. Jadi tapi yang pasti jangan gara-gara merokok laju tidak makan makan tetap harus penting, harus jaga kesehatan. Nah, menurut pendapat si Erin dewe cak mana? Kalau aku sih kebetulan aku tidak merokok sih. Jadi istilahnya salah gimana kalau untuk saat ini saya tidak merokok. Tapi memang ada sebagian orang kayak bapak saya kan memang sudah pencandu rokok kan. Lalu tidak ada rokok. Katanya dia malas dawi. Yo bener, ada yang tidak ada semangat laju cek itu nah. Ada mood. Sama kayak orang ngopi cek. Kalau saya kan pencandu kopi cek, walaupun saya tidak merokok. Agak cak mana ya bahasanya tuh ya, bahasa Plembang aja uji saya. Agak saga saya mengejakannya. Kalau aku kan penyanyi kopi kan. Penyanyi kopi istilahnya tuh lah kau hobi yang ngopi juga memang kan. Jadi cek kecanduan tuh kalau tidak sirup di kopi itu rasanya tidak semangat. Nah sama aja saya orang yang merokok tuh kalau aku ngiranya cek itu kan. Orang yang merokok tuh ada yang malas gawi. Terus tuh ada yang kalau tidak merokok tuh rasanya cak mana katanya masa-masa jadi benar. Yo masem katanya. Jadi kesimpulannya itu tergantung dengan kebiasaan orang itu sendiri.